Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Tapi sejujurnya udah seminggu ini gue ngerasa hari Sabtu terus dah. Maksudnya? Rasanya setiap hari Sabtu ini hari apa? Kamis. Hari Kamis syutingnya. Tapi gue ngerasa hari Sabtu terus. Karena kayak nggak kepengen Jumat gitu. Oh, karena show-nya Jumat. Karena show-nya Jumat. Iya, besok. Tapi kan tayangnya udah lewat. Oh, tayang udah lewat. Wah, gila waktu lu tampil parah sih. Gila Sarbini bergetar bang waktu lu tampil kemarin. Kan ini udah tampil. Iya. Emang iya? Iya. Gila. Selamat tahun baru dulu deh. Ini tahun baru? Iya. Ya, tiba-tiba. Selamat tahun baru. Mulai ke ius-iusan loh. Iya. Tapi ini kita syutingnya udah tanggal 19 sih. 19 ya. Emang udah mepet 2 minggu lagi udah tahun baru. Tahun baru, ya. Ya selamat tahun Iya, baru deh. iya. Mudah-mudahan tahun 2025 ini bisa lebih sukses dari 2024. Amin. On the weekend kita kali ini mengundang siapa ini? Ini kembali lagi ke orang hukum. Khususnya human rights. Iya, benar. Human rights. Temannya udah kesini waktu itu. Temannya udah kesini. Pacar ya? Dia, si Rahmat, pacarnya kayaknya deh. Bahaya banget. Ininya apa gitu? Seenaknya banget ya, dia bener-bener. Indikasinya ada nggak gitu? Kira-kira. Pas nonton Gilang bareng dia berdua. Oh, cuma gitu doang deh. Indikasinya nonton indikasinya itu bareng doang. Banyak banget. Iya, indikasinya itu doang, Rahmat. Oke, kita langsung aja. Ini dia Erasmus Napitupulu. Wes. Erasmus. Ya, Erasmus itu kemarin dia juga udah nonton live. Waktu udah itu nonton live. Penonton langsung dia ada juga sebenarnya. Iya. Erasmus itu artinya apa sih, Ras? Nah, kakek gua meninggal bang, opung meninggal sebelum dia yang ngasih nama. Oh. Nah sebelum bisa nanya udah meninggal, tapi kata orang tua waktu itu cuma dikirimin surat doang, kasih nama cucu saya Erasmus gitu. Artinya begitu lo? Nggak ada arti. Oh ini dia orang Belanda, Erasmus. Iya, si Erasmus itu loh. Erasmus yang itu jadi orang. Erasmus Rotterdam, ya Erasmus itu orang, nama orang. Erasmus itu orang. Apa dia? Dia kayak apa namanya tokoh di Belanda gitu bang. Jadi dia kayak filosof gitu. Nah itu yang dulu kan nama Rotterdam University itu jadi nama Erasmus Rotterdam kan. Nah si Erasmus itulah yang dikasih nama itu. Jadi dia tokoh di Belanda kayak filosofus gitu. Filosof gitulah. Tokoh gitulah. Kok opung lewat surat? Emang dari mana? Dulu kan zaman dulu di Lampung tuh. Jadi belum ada handphone kan. Jadi ngirim surat dia. Keluarga lu di Lampung? Gue lahir di Dili, Timor Leste. Wah, sumpah. Nggak ada orang lahir di Dili. Iya. Oh iya banget kan gue. Masa lahirnya Oh kalau mau nanya konflik Timor Leste, patung gue bang. Nggak, kan lu baru lahir. Mana udah paham. Lahir tahun 89. 89. Sangkatan masih. Kita baru lahir. Baru lahir. Ada yang udah kuliah. Berak. Ada yang lagi ospek kamu. Siapa bang? Sanana Gus mau bukan? Enggak, 89 tuh saat kita baru lahir, ada yang lagi ospek. Ini beliau. 89 angkatan masuk. Berarti belum pecah si Dili. Belum, makanya masih belum. Dili. Makanya tuh masih di Indonesia. Oh, jadi opung ngirim surat dari Lampung ke Dili. Dari Lampung ke Dili. Oh, gitu. Tulis ngapain lo? Ini lo maksudnya lo lahir di Dili tuh? Orang tua PNS. Dulu kan IPDN gitu. Oh, IPDN. Terus disebarkan seluruh Indonesia kan, dapatnya di Timur-Timur gitu. Terus habis itu dia penempatannya di Dili. Tapi waktu itu Dili masih Indonesia. Dili masih Indonesia. Masih. Iya belum internasional loh. Nah itu yang bingung cing. Domestik loh. Tapi sekarang dia lahir di luar negeri. Itu yang bingung cing. Jadi dulu waktu awal kuliah. Iya kan? Tiba-tiba gue kan jadi lahir di luar negeri. Iya, padahal dulunya di Indonesia. Nah itu yang gue sekarang ngerti. Soekarno Hatta gitu bang. Karena jadi misalnya lu ngisi form ya waktu zaman kuliah ya. Iya. Waktu ngisi form itu masih ada beberapa form yang timur. Tapi tempat lahir luar negeri Indonesia kan? Iya. Oh iya. Nah, dia Dili itu masih Indonesia ternyata karena 89 kan. Terregisternya masih Indonesia. Oh, oke. Nah, ada beberapa register yang bikinnya itu langsung luar negeri.
Jadi gue harus ngecek 2 kali tuh. Kalau ditanya lahir di mana itu harus ngecek 2 kali. Dia ada nggak formnya di Indonesia? Timor, ada di Indonesia nggak? Nggak, sebenarnya kalau menurut lo lahir di luar negeri Indonesia. Karena kan di mana? Di Dili, Timor. Sekarang di luar negeri. Kalau saat dia lahir masih Indonesia, benar. Enggak, iya, pokoknya. Sekarang dia kalau ditanya lo lahir di mana? Indonesia, Bang. Coba cek deh tanggal tempat lahir Soekarno Hatta. Hindia Belanda. Karena lahirnya sebelum 45. Oh. Jadi registernya masih itu lebih aneh lagi ya. Iya aneh makanya. Kalau Hindia Belanda karena emang Indonesia belum ada. Iya, karena waktu itu Belanda kan. Iya, Indonesia belum ada. Iya, nah Timor Leste kan belum ada waktu itu, 89. Dili udah ada. Iya, kotanya, Bang. Negaranya? Makanya, sekarang lo lahir di mana? Di Dili. Di Dili. Indonesia apa bukan? Nah, itu dia ya. Kok jadi bingung ya? Dili dulu apa Dili dulu atau sekarang? Dili dulu baru duduk. Dili. 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 Oh, Dili ya. Timor Leste. Kakak Ade ada yang lahir Dili juga? Apa enggak? Cuma gua doang, Bang. Lo sampai tahun? 89 sampai 98 itu bebas, merdeka. Santa Cruz lo di situ dong? Santa Cruz enggak lah, Bang. Santa Cruz tuh tahun berapa? 90. 94 ya? Iya, lo di situ dong. Di mana tuh gue? Jadi orang tua kan pindah-pindah tuh. Oh, di Timor Leste. Iya, Timor Leste-nya itu kan banyak. Santa Cruz itu kan dekat di satu daerah lagi kan, Bang. Nah, gue 89 itu lahir di Dili, habis itu pindah ke Manatuto. Nggak tahu mana. Nah, mana? Itu nama daerahnya, Bang. Manatuto tuh habis itu Manatuto. Nah, Manatuto habis itu ke Ambeno, baru merdeka. Ambeno. Dia nggak Ambeyan no. Ada. Gue emang karena emang Ambeno. Emang Ambeno. Iya, Ambeno. Oh. Ambeno tuh yang ada daerah di Nusa Tenggara tuh loh, yang kecil. Kan ada Nusa Tenggara tuh. Oikusi. Nah, bener. Ambeno ini. Lebih banyak ini. Iya. Ada Oikusi namanya di Timor Leste. Sekarang Ambeno masih Timor. Oikusi. Masih, Bang, tuh yang kecil tuh. Oh, dia terpisah. Iya, terpisah. Kenapa? Makanya tuh dulu. Waktu itu ada tuh konten-konten yang itu. Kenapa nih ada yang misah ini karena sendiri. apa ya ini ya? Pas zaman dulunya politiknya. Karena pertama kali mendarat di situ, betul. Bang. Oh, mendarat. Si Portugis. Portugal. Ya, ada Portugisnya di situ. Nah, makanya ini di daerah-daerah ini, Bang, ini daerah konfliknya itu pecahnya 2 di ujung Timor Leste sana. Yang paling ujung itu daerah daerah militer, sama perbatasan ini. Pasti pernah dengar lah Likuisa. Iya. Nah, itu tuh di perbatasan ini, Bang. Perbatasan Ambeno sama NTT. Keva, Likuisa, yang daerah-daerah camp pengungsian tuh. Nah, itu banyak di daerah dekat situ. Nah, sama yang perbatasannya itu jarang. Perbatasan yang Timor Leste sana. Nah, itu ada juga, Bang, tapi ini karena dekat kota besar. Jadi di dekat Ambeno itu ada daerah-daerah kayak Keva, Likuisa. Jadi dia karena perbatasan hub, orang kan lari itu kan pasti jalan raya kan, Bang? Iya. Nah, kalau yang di daerah sana itu kan betul-betul perbatasan, jadi dikunci kan. Jadi dari Dili ke daerah perbatasan ujung itu agak jauh. Nah, Ambeno ini kan dia dekat. Jadi makanya waktu orang lari tuh, waktu kita ngungsi, ini daerah konflik betul tuh di perjalanan itu. Jadi konflik berpusatnya di situ malah ya? Ya, salah satu pusatnya di situ, salah satunya. Yang paling pusatnya lagi di ujung sana karena tempat orang lari kan. Militannya kan lari ke sana kan? Iya, ke timur tuh. Iya. Gitu. Jadi lu kalau dulu, Bang, tengah ke sana itu udah daerah operasi militer, nggak bisa masuk. Ngeri juga ya. Iya. Iya. Kalau yang hutan-hutan Fretilin ngumpet di mana? Nah itu di daerah-daerah tengah sini, Bang. Si Ambeno? Lupa. Enggak. Oh, bukan. Di sana iya. Ambeno enggak lah, terlalu kecil kan. Bakalan dikepung mereka. Jadi gua tuh dulu masih sempat ini, Bang, tahun 98 itu masih yang mereka kampanye yang pemilihan ya. Apa namanya itu ya dulu tuh? Referendum. Nah, itu referendum itu dipecah 2 kampanyenya, Bang. Jadi kayak kampanye betul. Tapi kalau yang kampanye kemerdekaan tuh naik bak sampah, diiniin tentara. Ujungnya pasti rusuh lah. Antara si pro referendum sama yang enggak. Iya, kalau pro Indonesia tuh artis-artis megah gitu. Kalau yang pro kemerdekaan itu cuma naik bak sampah seadanya gitu. Gitu. Waktu lo di situ terasa nggak itu daerah yang berkonflik, maksudnya banyak yang pengen misahin kan sebenarnya kan? Iya. Berasa nggak waktu lo kecil-kecil itu? Anehnya dulu gue merasa mungkin karena ya ini ya propaganda ya, Bang ya. Jadi kayak bendera Fretilin tuh, bendera yang orange, bendera Timor Leste yang sekarang,
Itu dulu kalau misalnya orang megang itu kita menganggap itu ya benar itu pengacau, betul-betul teroris. Jadi gue pernah punya cerita nih bang. Teman gue itu kita main-main di pantai, terus teman gue ini anaknya nelayan. Ini yang di otak gue ya masih gue inget ya. Jadi terus tiba-tiba dia disuruh bapaknya pulang. Ternyata bapaknya diangkut sama mobil tentara. Diangkut alasannya waktu itu karena punya bendera. Bendera orange di itu, rumah. Iya. Temen gue ini pergi udah berangkat. Terus habis itu kita main-main. Pas setiap kita main kita tanya dia di mana gitu ya. Gue udah lupa bahkan namanya. Dia bilang udah diangkat tentara, udah diangkut tentara. Itu biasa bang. Itu kayak setiap hari. Ada yang diangkut. Ada begitu. Jadi bapaknya hilang aja. Bapaknya hilang aja. Nggak balik-balik. Nggak balik-balik. Temen gue ini nggak balik-balik bang. Ah teman lu juga nggak? Nggak balik-balik. Gue pernah ada di momen. Jadi paginya kita main, siangnya main, sorenya. Jadi bokap gue kan PNS. Tiba-tiba dapat laporan, ada kebakaran begini-begini. Pergilah bokap gue ngumpet di mobil. Karena mau ikut kan, mau tahu. Iya. Karena udah buru-buru, bokap gue nggak sempet tuh ngusir gue tuh. Jadi bawalah gue ke daerah ini bang. Jadi kayak daerah perumahan. Yang gue pagi siangnya main di situ, sorenya udah kebakar bang. Hah? Jadi gue ngelihat emaknya teman gue itu ngais-ngais barang-barang gitu. Tapi itu biasa aja. Lalu baru main di situ? Baru main di situ bang. Tapi kita biasa aja, kita nggak nganggap itu sesuatu. Iya. Oh ya udah ini memang karena pelaku kejahatan aja gitu. Jadi konfliknya keras. Gue taunya Sanana itu teroris. Sanana Gusmao itu teroris gitu-gitu. Ya memang ngangkat senjata kan, cuman kita kalau ngelihat fotonya, gue bahkan nggak tahu mukanya Sanana gimana, bang. Karena dulu dilarang kan. Kalau pulang sekolah kita ketemu peluru selongsong, iya dijadiin anti, dijadiin. Serem banget ya. Iya bang. Kalau Guterres siapa panglimanya? Ada yang Guterres. gondrong? Iya, ada Guterres. Itu dia udah high level bang. Dia kita nggak sering dengar dia. Yang kita sering dengar itu yang lawannya Sanana segala macam gitu, yang Al-Katiri. Iya. Gitu. Wah, Mamat. Ya bukan Mamat. Bukan masih itulah ya. Iya. Lu apa bokap PNS apa di sana? PNS Pemerintahan Dalam Negeri Pemda, Bang. Oh, Pemda ya. Oh, karena dari PDN tadi ya? Iya, PDN. Jadi ditempatkan di situ. Camat kayak gitu-gitu. Iya, terakhir dia Sekda. Sekda di Ambeno tuh. Di Manatuto, di Ambeno dua daerah, Bang. Lumayan lama ya lu di sini berarti ya? Lumayan lama sampai 98 tadi kan? Iya. Lumayan, 9 tahun loh. 9 tahun. Sampai gede. Jadi gitu. gue udah ujung-ujung tuh gue udah tahu konflik. Gue taunya itu konflik bang, bener-bener ada pelanggaran HAM itu pas kuliah. Jadi waktu kuliah itu ada Elsam, namanya Elsam itu NGO sama Kontras. Iya. Elsam ada buku namanya Cegah tuh, Cegah namanya Cegah, CHEGA itu Cegah itu buku Timur yang mendokumentasikan pelanggaran HAM. Jadi pas gue buka gue baru jadi baru connecting the dots gitu. Oh iya begini gitu. Jadi gue baru tahu itu ada. Nah dari situ tuh makanya gue sering ikutan HAM di kampus segala macam ya sampai sekarang. Oh. Memang dia berkecimpung di dunia HAM. Iya. Dulu. Dan pengalaman internasional bukan cuma pergi, tapi dapat penghargaan dari dunia internasional. Oh, tahun 2000 berapa tuh? 13. Kita lihat penghargaan 2019 tuh. Itu apaan? Australia Award kok? Australia Award itu ini bang. Kok tahu lo dia? Istilahnya aja Australia Award itu kayak penghargaan beasiswa. Beasiswa kan? Iya. Bukan. Iya beasiswa. Awardnya itu beasiswa namanya Australia Award. Integrated Criminal Justice System for Access to Justice. Lo ngapain ke? Jadi dia kasih short term award. Jadi Australia itu istilah beasiswanya itu dia award. Award, oke. Gitu. Jadi dia kasih 3 minggu kita kayak workshop gitu di Australia. Oke. Jadi dia kasih workshop 3 minggu tentang criminal justice itu sistem peradilan pidananya di Australia gimana. Wah kita lucu-lucu tuh kalau kasih pertanyaan ke mereka bingung jawabnya. Ini ada yang lucu nih bang. Kan kita Indonesia sering nanya ya, gimana misalnya ada putusan hakim nggak dijalankan, bagaimana cara menjalankan putusan hakim? Sering kan kita dengar ya. Kalau kita nanya ke orang Australia kayak begitu, nanti Australia nanya balik, kok bisa putusan hakim nggak dijalanin? Iya. Gitu-gitu lucu banget, sering banget bang. Lucu-lucu. Tapi kan Australia dulu yang nyuruh kita nyaplok timur-timur. Iya itu, makanya. Ngapain emang iya bang? Gue nggak tahu. Iya, itu ada kan karena udah mulai isu komunis segala macam di situ udah mulai. Terus ada timur gap namanya katanya banyak minyak di situ. Jadi itu termasuk yang mendukung kita untuk mencaplok si timur. 75 ya? Iya, tahu 75-an itu, iya. Yang berikutnya 2016. Nah, ini Waisili. Waisili itu yang South Asia Leadership Program Inisiatif. Jadi
Jadi dulu Obama ini programnya Obama bang. Jadi Obama tuh dia ngumpulin, dia bikin kayak model beasiswa, tapi dia ngumpulin calon-calon pemimpin muda gitu bang. Jadi sampai sekarang masih ada. Dikumpulin Di Amerika. Lo ke sana? Ke sana. Ke Gitu. Kota apa? Gue gue cuma di DC waktu itu, Washington DC. Nah, terus nanti dikasih magang, terus nanti dikasih ketemu sama pengusaha-pengusaha sana, segala macam. Dikasih ketemu sama politisi-politisi sana. Jadi dia mau ngenalin sistemnya Amerika gitu loh, Bang. Tapi dia mulainya dari orang-orang muda. Nah, itu programnya Obama memang. Bisa dapat gimana? Daftar. Daftar. Oh. Sistemnya daftar, tapi dia kayak bikin. Jadi dia per tahun tuh ada 4 batch gitu. Tapi dia masing-masing, jadi ada yang untuk lingkungan hidup, ada yang untuk yang fellow. Ini kalau gue yang leader, yang fellow leader. Yang fellow leader. Yang political leaders, sorry. Oke. Tuh, Ini yang ke DC lagi yang di bawahnya? Nah, waktu di sana dia dikasih kesempatan tuh kita bisa magang. Jadi kan ada pilihan-pilihan tuh, ada yang jalan-jalan gitu kan. Ada yang magang. Gua waktu itu ditanya gue minta magang. Jalan-jalan. Makanya bang, nyesel gua. Nyesel. Buat CV sih keren, tapi waktu sana, nyesel banget. Ngapain lu? Nah, ini gue magangnya di tempatnya lucu-lucu bang. Jadi gue di Drugs Policy Alliance. Apa tuh? Jadi apa ya? Sensible drug apa? Ya, Students for Sensible Drugs Policy. Jadi ini, jadi kayak dia organisasi mahasiswa bang. Tugasnya mengedukasi mahasiswa pelajar tentang narkotika, drugs. Nah, waktu gue di sana, ini pemilihan Trump pertama ingat gak bang? 2016. Oh iya. Jadi gue pemilihan Trump utama, gue baru tahu mereka itu ada sistem pemilihannya itu ternyata nggak cuma memilih calon calon pemimpin gitu, tapi juga lu boleh ngajuin petisi kebijakan bang. Jadi kalau dalam beberapa pemilihan dalam beberapa jumlah, jadi misalnya lu ajuin masuk ke ballot itu kotak suara. Jadi bisa kalau misalnya ada, jadi di awal itu nanti dibikin kayak voting. Nah, lu bisa milih kebijakan. Nah, mereka saat itu lagi rame itu tentang legalisasi ganja. Jadi legalisasi ganja itu masuk ke kotak suara. Lu mau nggak ganja dilegalisasi? Mereka mau berarti. Di beberapa negara bagian menang. Itulah yang kalau pernah dengar Colorado, Washington, 2016 itu menang mereka. Nah, kerjanya Student for Sensible Drugs Policy ini nelpon-nelponin. Jadi dulu gue taunya gitu bang. Jadi dikasih tuh nomor kontak seluruh pemilih. Jadi kalau lu masuk ballot, kalau kebijakan itu masuk ballot terus dirimu organisasinya terregistrasi, misalnya kita bikin apa gitu ya, HOI terregistrasi, nanti lu dikasih nomor telepon bang, semua pemilih di Amerika. Terus diteleponin? Lu telepon satu-satu. Untuk campaign, boleh. Campaign-nya langsung ya? Iya. Kayak telemarketing. Kaget gua. Mau kane nggak lo hidupnya? Mau kane, maksudnya gitu. Iya, hidup lu mau kane nggak? Oke, legalin Lu aja. pilih ini aja. Gitu. Dia kita dikasih fax. Lu magang sebagai yang nelponin? Enggak? Pernah, sempat teleponin terus habis itu nggak bisa. Bagian apa? Lo bagian gugup gua. Oh, gugup. Bagian untuk ngajak orang setuju legalisasi ganja. Oh, ngajak orang setuju. Iya bang. Tapi kebanyakan apa? Kalau gua nggak kebanyak lagi diem terus ditelepon. Apa sih? 50-50 memang. Ada yang marah-marah nggak? Ada awalnya tuh karena itu biasa. Oh, okay, jadi begitu telepon kan dikasih tahu kami dari ini Sensible Drugs Policy, kami dapat kontak Anda dari KPU gitu lah ya. Kita mau sosialisasi. Biasanya mereka udah tahu. Mereka kalau nggak mau dengar sorry nggak usah, langsung dimatiin. Kayak kita kalau bank gitu aja. Langsung dimatiin. Nah, gue dulu 2 tuh dikasih kerjanya, 1 dikasih kontak. Itu gue gugup cuma 1, 2 gue udah nggak bisa ngomong. Iya. Ya bahasa Inggris masih belepotan kan disuruh. Tapi nyimengnya tahu kan? Enggak lah. Bisa video call nggak biar saya tunjukin langsung? Kayak gini. Di sana memang legal. Daripada ngomong susah kan? Iya, tunjukin aja nih, gue tunjukin tuh. Aneh kan gue. Matanya cakep kan, mata gue cakep kan gitu. Harus video call. Iya, harus video call. Terus yang kedua dikasih fact sheet bang kita. Nah, fact sheet itu isi fakta-fakta tentang narkotika gitu. Terus jadi tergantung. Jadi misalnya lu telepon ternyata latar belakangnya misalnya kulit hitam, African American gitu ya. Nanti dikasih data fact sheet. Gue lupa ya, 60-80% orang kulit hitam masuk ke dalam penjara itu kasus ganja. Makanya Obama di ujung pemerintahnya 2016 kasih amnesti ke pengguna ganja karena mayoritas kulit hitam. Dia juga pernah bilang, saya dulu waktu dia lagi ganja. Iya, dia cerita benar ada. Terkenal tuh yang dia bilang. Ada lembaga namanya Rilis. Itu yang gue 2016 juga tuh di London. Rilis, dia itu ngelis tokoh-tokoh politik dunia yang ngenyimeng bang.
Ada Obama. Yang nyimeng dulunya atau sampai sehari-harinya? Dulunya. Dan pernah dulunya. ngaku pernah menggunakan narkotika. Oh, iya, Jadi iya. mereka pengen membuktikan bahwa lu di penjara karena pengguna narkotika itu karena apes doang. Karena cimeng terutama ya. Terutama cimeng. Itu Iya, karena iya. apes doang, bahwa ya baik-baik aja hidup lu. Sebenarnya kalau pemerintah ngajarin lu cara menggunakan narkotika yang baik gitu ya, atau ngasih tahu edukasi bukan di penjara, hidup Iya. lu berjalan baik aja. Iya, dan tetap bisa, ya udah gitu Iya. aja ya. Itu Cimeng itu memang di Washington juga legal. Legal. Mentol nggak boleh. Heran gua. Rokok mentol nggak boleh. Nggak boleh bawa minuman di pinggir jalan. Nggak ada yang jual sih rokok. Karena pada nggak sukses bang orang-orang yang rokok mentol. Iya kali. Ya. Gedenya nggak sukses mungkin. Nggak ada contoh suksesnya. Kalau ada Obama kan tadi contoh sukses mungkin. Iya. Oh jadi lu bacain itu tuh fakta-fakta tuh. Iya, DC itu salah satu. DC itu menang, dia ngerubah legalisasi karena jadi DC itu dulu neutral zone. Jadi dulu kan ada segregasi, perbudakan, slavery. Dulu Iya. tahun lama slavery. Nah, DC sama Maryland itu ada daerah kayak kotak gitu di Amerika kan. Di situ kayak kotak dibagi dua kan. Iya. Itu dulu neutral zone. Jadi nggak boleh ada slavery. Makanya banyak orang kulit hitam yang bebas, yang udah merdeka, tinggalnya Ke di DC. situ, iya. Betul. Jadi mayoritas warga DC itu sebetulnya kan kalau nggak pegawai pemerintahan karena ibu kota Pusat, negara, iya. itu kulit hitam. Jadi segregasi itu kelihatan banget. Nah, gara-gara itu waktu mereka campaign soal legalisasi ganja, sebetulnya mereka bukan legalisasi. Pertama dikrim dulu. Jadi nggak dipenjara dulu, bukan boleh jualan. Intinya nggak dipenjara. Orang pakai ganja dalam amount tertentu, dalam jumlah tertentu, Iya, gramasi nggak dipenjara. tertentu nggak dipenjara. Nah, itu DC salah satu yang pertama. Jadi kalau lu nanam kecil-kecil bang, Iya. megang kecil-kecil nggak dipenjara di DC. Itu. Di kita Tabulapot. di kita ada gak sih gerakan yang masif legalisasi ganja? Ada LGN kan? LG itu Lingkaran Ganja iya, Lingkaran Ganja Nasional. Nusantara ya. Iya, tapi mereka dulu legalisasi ganja karena pengen regulasi ya, bukan dibiarin aja. Nah, kalau kita gerakannya untuk medis. Dulu yang gue ikut, yang jadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, yang ada ibu-ibu 3 orang tuh, yang Betul. anaknya cerebral palsy. Heeh. Nah, kan kita kuasa hukumnya. Nah, kita mintanya dilegalisasinya untuk medis, Medis. gitu. Karena udah ada tuh obatnya di luar negeri, udah ada. Mak- Gitu. Kalau kita ngimpor dari luar negeri juga nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Tapi anehnya pemerintah kita itu punya list impor. Maksudnya kan itu sama berbahayanya dengan morfin kan? Iya. Misalnya kalau dianggap medis, ya iya, dianggap benar. sebagai narkotik. Iya, golongan 1 ya. Ya kan dianggap sebagai narkotika, tapi morfin kan kita ada buat Ada. buat ke medis. Ada morfin. Morfin itu yang untuk medisnya golongan 2, Bang. Jadi boleh dipakai. Yang golongan 1-nya opiat dan kawan-kawan itu nggak boleh. Morfiana turunan atasnya sebelum Iya. diolah tuh dia golongan 1. Nah, morfiana yang untuk medis itu golongan 2. Nah, golongan 2 itu banyak tuh yang keras sebenarnya. Metadon tuh keras. Itu substitutnya putau. Putau dulu pakai metadon. Itu metadon. Itu morfin. Enggak, itu beda beda? lagi. Oh, beda. Nah, itu Pokoknya golongan 2 tuh. Turunannya opiat lah kalau gitu Oh. kita tes tuh opiat kita positif. Positif. Oh, gitu. iya. Tapi jauh sama ini nggak ngaruh di substitut sama metadon. Beda, Bang. Putau diganti metadon nggak Nggak, ngaruh. nggak. Nggak ngaruh. Gitu. Nah, ganja itu nggak boleh, kita nggak boleh. Sama Nggak sekali. boleh. Sama sekali nggak Dalam boleh impor. level Nah, dulu, apapun. Iya, Iya. klien kita, Ibu Dwi namanya itu, anaknya meninggal tuh. Waktu kita ngajuin ke MK, sebelum sidang pertama tuh meninggal. Nah, dia dulu dikasih tahu sama jadi ada beberapa orang tua yang kayak komunitas gitu, Bang. Cerebral palsy. Anaknya dengan cerebral palsy itu make ganja di luar negeri. Dia pakai sebetulnya kan ada 2 ya, yang paling senyawa paling besarnya itu ada CBD, cannabinoid, sama THC. THC ya. Nah, yang bikin orang ketagihan itu THC. CBD enggak. CBD itu penguat gitu-gitulah. Iya. Ada istilahnya. Nah, ini beberapa di luar negeri ada yang bahkan pindah, Bang, karena anaknya. Jadi beneran pindah ke luar negeri Biar bisa ngobatin biar anaknya. bisa ngobatin anaknya. Nah, si Budu ini dapat kabar itulah. Salah satunya Australia boleh. Tapi Australia itu dia karena legalisasi, Bang. Jadi dia ngolah sendiri lah. Belum dijual bebas dulu. Pergilah dia ke Australia. Dikasihlah ke Musa ini, ke anaknya ini. Namanya Musa. Iya. Ada YouTube-nya tuh. Ada video YouTube-nya kalau teman-teman mau nonton nanti ketik aja Musa gitu ya. Nah, dia di Australia diobatin, Bang. Nah, Musa ini cerebral palsy-nya, masalah terbesarnya itu dahak. Jadi kalau anak dengan cerebral palsy karena ototnya rengga, kaku, segala macam, buang dahak aja dia nggak bisa. Oh. Gitu. Kan Bang Gilbas punya anak kecil kan. Kalau Iya. lagi pilek berapa Nggak bulan? bisa 15 dia. bulan. Iya, 15 bulan, benar. Nggak bisa dia buang dahak. Buang dahak kan susah. Sampai muntah jadinya. Nah, ini anak ini umur 17 tahun, Bang. Iya. Masih kayak gitu kok kondisinya.
Jadi dia kondisinya karena meskipun 17 tahun kayak anak berapa bulan doang. Nggak bisa buang dahak. Nah, pas dikasih CBD itu ototnya lemes. Ya. Jadi bisa lah dia buang dahak. Cuma itu doang masalahnya. Nah, pas balik ke Indonesia, ternyata dia baru tahu CBD itu nggak boleh. Ilegal. Nah, 2017 dia balik ke Indonesia, kasus Fidelis, kalau abang pernah dengar. Ya, tahu yang istrinya. Nah, karena di penjara Fidelis ini, istrinya Bodo ini mikir kalau saya nanti, dia sebenarnya mau maksa, mau nanam di Indonesia. Udahlah bodo amat. Oh, dia mau nanam sendiri? Mau nanam tadinya, tapi dia mikir kalau Fidelis di penjara, kalau saya di penjara, anak saya siapa yang ngerawat? Iya. Karena dia orang tua tunggal ya. Dia dicerai suaminya dulu karena ya suaminya toksik lah segala macam, dicerai. Anaknya berkebutuhan khusus, akhirnya dia cocok tanam, Bang. Jadi makanya dia sekarang berhasil permaculture itu loh. Permaculture itu jadi kayak ngajarin orang berkebun gitu, karena anaknya nggak bisa makan sembarang, Bang. Jadi harus makanan dia nanam sendiri makanannya. Iya, tanaman makan sendiri. Berhasil lah dia. Jadi dia mikir kalau saya di penjara nggak ada pendapatan kan. Iya. Anak saya siapa yang ngurus? Akhirnya dia hold lah itu, nggak jadi. 2016 dia nggak ngapa-ngapain segala macam, pergilah dia, ikutlah dia kampanyenya. Anak saya butuh ganja itu. 2000 kita ke Mahkamah Konstitusi 2020-an gitu ya, sebelum pandemi, meninggal musanya 3 tahun. Padahal 1 tahun itu, Bang, rentang dia ngasih ganja 2015 sampai 2017 itu Musa tuh sehat banget. Pas di Australia? Pas di Australia sama di Indonesia 6 bulan masih efeknya masih ada. Jadi masalahnya anak cerebral palsy ini, kalau dia kejang, riset, Bang, semua yang dia pelajari itu balik lagi ke nol. Jadi abang harus ngajarin dia lagi cara buang dahak, cara ini. Sedangkan kalau dikasih obat yang biasa, dampaknya itu terlalu berat gitu. Jadi ya ini mereka pergi ke Mahkamah Konstitusi, kita temenin ke Mahkamah Konstitusi, tapi tolak sama MK. Kata MK harus ada penelitian dulu. Ya pemerintahnya nggak mau neliti gimana? Waktu yang bilang Pak Ma'ruf Amin bilang mau mendukung itu, sampai sekarang nggak ada, Bang. Tapi itu beneran untuk pengobatan Pak Ma'ruf ada statement mendukung? Ada statement, dia bilang ini harus dilihat. MK aja bilang kan, dulu target kita ke MK itu sebenarnya maksa pemerintah untuk meneliti, karena kita punya penelitiannya. Jadi ada satu profesor di Aceh, udah almarhum, Prof. Musri namanya, dia punya pengetahuan itu, dia mau neliti, dia bahkan bilang kalau BNN takut, polisi takut, saya neliti di penjara deh, nggak apa-apa. Anda penjara saya sama tanaman ini, saya teliti untuk Indonesia, nggak usah dibayar, nggak usah diapain. Yang Kemenkes udah kasih izin, ganjanya nggak ada, Bang. Di mana ganja? Kalau yang mau dia teliti itu ya? Iya, nggak ada. BNN sama polisi nggak ngasih. Nggak punya di kantor polisi? Punya, nggak kan mau ngasih clearance. Yang disita-sita? Ya itu, nggak mau ngasih clearance. Padahal Pak Prof. Musri tuh bilang ganja apa aja terserah deh, kasih aja gitu. Nggak mau, polisi sama BNN-nya nggak ngasih clearance. Makanya nggak bisa diteliti sampai sekarang. Masa nggak tahu BD Anda? Kan dia profesor tadi, apa namanya? Peneliti. Ada, Bang, di Aceh ada, cuman kan ilegal. Akhirnya dia etik, akhirnya dia jadi kriminal ya kalau melakukan itu. Iya, kalau dia ini saya punya nih gitu. Dari mana? Dari mana? Sama etik clearance kan, Bang. Peneliti kan harus ada etikalnya. Iya. Ribetnya di situ, mau diteliti tapi nggak ada, barangnya nggak dikasih. Negara kita nih ribetnya minta ampun, sumpah. Alasannya apa? Nggak tahu. Jadi kalau di suratnya kan Kemenkes bikin surat tuh, dia bilang rekomendasikan boleh nih YSN, namanya Yayasan Sativa Nusantara, itu mereka bikin untuk neliti aja nih, kirim ke Kemenkes kasih clearance, karena kan izinnya harus Kemenkes. Permasalahannya apa yang mau diteliti? Ganja kan, Bang. Pertanyaannya, ganjanya mau didapat dari mana? Ya kan, ganjanya mau dapat dari mana? Dimintalah ke APH dong, Badan Polisi. Nggak mau, Badan Polisinya nggak ngeluarin surat, nggak ngeluarin apa segala macam. Ngimpor juga nggak boleh. Ngimpor nggak boleh. Sampai detik ini, dari putusan MK tuh sampai sekarang Kemenkes nggak bisa ngapa-ngapain. Kemenkes juga nggak punya ya. Iya, makanya kan kita waktu kita debat di DPR, saya bilang kita mau neliti, kita bilang ganja ini berkhasiat, Bapak Ibu tanya buktinya mana. Kita udah bilang, ayo udah kita teliti. Iya. Tapi Bapak Ibu larang dengan alasan bahwa ganja ini berbahaya. Kita tanya penelitiannya mana? Nggak punya. Oh, kalau emang berbahaya aja? Nggak ada, Bang. Penelitian ganja berbahaya nggak ada? Nggak ada. Pemerintah Indonesia nggak punya. Itu kutipan dari mana kita nggak tahu. Kan nggak pernah diteliti. Nggak pernah teliti. Nggak boleh. Maksudnya dulu pernah kali neliti nggak? Di Indonesia nggak pernah. Di Indonesia nggak pernah. Di luar, ya semua obat itu kan punya efek samping, Bang. Iya. Nggak ada obat satupun yang nggak punya efek samping. Di MK kita tanya sama ahlinya pemerintah tuh. Kan semua benda kan awal-awalnya mah legal aja sampai ditemukan bahwa ada efek samping atau penyalahgunaan yang bisa bikin nggak benar, akhirnya diilegalkan. Iya. Ganja dulu sejarahnya juga gitu, sampai diilegalkan karena diteliti
punya efek samping yang Di sini ganja itu dari di mana aja luar negeri dulu bang, Iya. awalnya. Indonesia biasa aja sama ganja. Makanya orang-orang Aceh, kita pernah ketemu sama Bupati Aceh Tengah kalau saya nggak salah, ada di video YouTube itu, nanti teman-teman buka di Musa itu, film Musa itu. Dia bahkan, mereka orang Aceh nih baru tahu itu ilegal karena polisi, jadi tiba-tiba ditangkep. Mereka pakai itu tiap hari bang, setiap hari, dan dipakai itu 2 untuk makanan, sama sebetulnya yang paling penting bukan makanan, hama bang. Jadi kalau di Aceh itu tanaman nih, kan kalau pakai pestisida mahal, itu ditanamin ganja bang. Tanamannya. Jadi di samping samping tanaman itu ditanamin ganja. Jadi itu biar pengusir hama. Oh. Karena tanaman ganja itu nggak dimakanin sama mabuk kali ya werengnya. Iya. Nggak ngerti gua. Jadi warnanya coklat nggak? warna coklat. Orangnya malah manggil teman-teman. Iya, party. Ya. Ganja, Iya. apa ganjanya yang habis? Tanamannya Aman, iya. tanamannya aman. Tanamannya Gitu. aman. Jadi mereka nggak tahu itu. Oh, itu toto ditangkap aja. tangkep. Nah, itu dulu di tahun 70-an di luar negeri. Di si Andy itu tahun 90-an, 97 lah baru dibikin golongan 1. Berat banget. Iya. Sebiji-bijinya, seakar-akarnya, Golongan 1. semuanya dari tanaman ujung kepala sampai ujung kaki itu golongan 1, artinya yang paling berbahaya. Paling bahaya. Kalau di Golongan luar 4 negeri? kalau di Sandy. Kalau di luar negeri golongan berapa? Ada golongan-golongannya juga kan? Ada. Si ganja ini masuk di golongan berapa? Udah beda-beda. Si Andy terakhir bang, si Andy itu Si Andy ini maksudnya apa nih? si Andy itu Badan Kontrol Drugs Internasional UN. Oke. Jadi UN itu punya Badan Drugs Control namanya si Andy. Oke. Nah, si Andy itu udah nurunin tuh golongannya. Jadi udah bukan paling berbahaya lagi. Yang keempat itu udah diturunin ke golongan 1-2. Jadi dia mau bilang ke negara-negara, ini gue udah turunin, Iya. lu boleh nih ngatur sendiri, gitu Iya, bahasa kasarnya. iya. Indonesia nggak mau, nolak. Dengan alasan bagi Indonesia ini masih berbahaya. Ditanya penelitiannya mana, nggak ada. Nah, yang si Andy itu mereka nurunin, ada penelitiannya bang. Rekan-rekan browsing aja si Andy penurunan golongan ganja itu nanti ada penelitian lengkapnya bahasa Inggris ya. Dia penelitian lengkapnya, mereka kasih tahu nih, ini ada khasiatnya. Di negara di dunia yang kita dulu bawa bukti ke MK, di Amerika itu ada bahkan yang sudah lolos uji BPOM-nya mereka, FDA-nya Amerika. FDA, iya. Epidolex namanya. Coba search saya, Epidolex. Epidolex itu bang beneran CBD murni, diobatin, dibikin Kapsul. dikapsulin, Iya. dibikin cair sama kapsul, dikasih cap ini nih, Epidolex. Cannabidiol. Iya, Di Cibidi nih. CBD nih, buka aja. Ini untuk apa? Obat apa? Ini obat kejang. Yang tadi yang butuh, anak-anak itu butuh. Nah ini, Iya. Oral Solutions, cannabidiol kan? Cannabidiol itu kan Cannabidiol. senyawanya. Cannabis gitu ya. Iya, jadi kalau lu ke Amerika nanti bang, lu bisa beli ini di apotek. Biasa aja. Ya, Biar nggak tegang. biar nggak tegang. Tapi ini nggak bisa bikin mabok karena dia cannabidiol 100 Iya. gram murni. Yang bikin mabok itu THC. Cuman THC-nya. emang diambilnya Ya, dari nah, itu. masalahnya di banyak pengobatan itu kenapa THC butuh? Dia menurunkan tensi, Mbak. Dia menurunkan ini. Karena kan orang kalau THC Biar relax gitu ya. biar relax. Kan itu kafein yang kita minum Iya. kopi, kan itu ya. Apa kayak modelnya antidepresan, Mbak. Iya, iya. Jadi dia nurunin biar relax. Nah, di beberapa negara bagian kayak Texas, dia boleh THC sampai level tertentu. 0, sekian gitu boleh. Nah, itu di Texas itu kenapa boleh? Karena dulu ada orang tua, anaknya cerebral palsy, dia mau pakein anaknya ganja, jadi dia pergi di daerah yang boleh, dia pakein. Nah, pas dia balik ke rumahnya di Texas nggak boleh. Jadi kasusnya kayak Budui. Cuma dia nekat, Bang. Dia videoin anaknya lagi kejang, mukul-mukul badan, terus dia kasih uap ganja, anaknya tiba-tiba Calm diam. down, ya. Nah, di YouTube banyak banget, coba buka aja, bikin aja Texas ganja cannabis treatment gitu, for children gitu. Nanti gue kirimin deh ini linknya kalau nggak. Itu di YouTube banyak banget. Jadi dia itu, nah tiba-tiba polisinya kan nangkep kan? Iya, dia videoin, di-upload gitu Kan ya. mau diproses, iya dia upload di Facebook, dia upload sama dia. Nah udah mau disamperin sama disamperin sama polisinya, karena ada itu viral. Tiba-tiba anggota DPR-nya ngajuin mosi perubahan undang-undang. Jadi boleh. Dibolehkan akhirnya, dibolehkan untuk waktu tertentu. Itu ada cannabis, ini aja cannabis children gitu aja, jangan treatment, cannabis children gitu aja. Ada kasusnya case atau ya Texas kok. Texas bener. Bener Texas. Treatment yang dihapus. Treatment yang dihapus. Coba Texas, case aja. fried chicken. Sekarang church. Iya. Church. Church. Iya, Texas ganti church. Emang iya? Iya. Nah, ada berapa Memang kasus aslinya tuh? di sana church namanya. Ada bawa Berubah coba. nama.
Terus. Nah ini nih. Richardson Father nih. Iya, itu. Raise freedom to promote cannabis Nah, itu. for his daughter. Itu. Nanti kalau teman-teman nonton, itu dia. Itu dia resikoin karena dia udah stres, Bang. Dia ini gimana ya anak gue butuh segala. Nah, ini dia. Terus habis itu udah dia upload di video rame di Texas. Ini ketika udah legal. Iya. Tapi ketika aja Coba cepetin yang cari pas videonya dia yang dia upload terus. Ada yang itu yang sebelumnya. Terus. Ini. Nanti dia kasih ini kalau lagi kambuh nih. Ya, terus. Ada tuh. Ini. Dah, ini. Udah, berhenti deh. Ini dia-upload di video, Bang. Mukul-mukul diri sendiri. Mukul diri sendiri. Nah, terus dia kasih uap ganja, dia kasih asap ganja, terus tiba-tiba berhenti. Tenang tuh. Terus bapaknya bilang, kalau lu mau penjarain gue, penjarain aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi ini kebenaran yang mau saya kasih lihat. Abis itu karena viral, no justice ternyata nggak didengar. Nah, karena viral ada anggota DPR-nya di sana ngirimin mosi ke gubernurnya karena mereka kan negara bagian kan, Bang. Iya. Undang-undangnya kan di level gubernur tuh. Terus dirubah undang-undangnya. Jadi boleh untuk takaran tertentu. Gitu. Ini dia orang bapaknya. Dulu kan ada yang bilang katanya masalah ganja tuh masalah dulunya katanya perang dagang. Iya benar. Kapas. Karena Meksiko bawa baju dengan bahan dari ganja tuh lebih murah daripada kapas. Iya, daripada kapas dijual ke US. Akhirnya US bilang ini legal nih gitu, biar jangan kalah dagang. Kapas kan orang kaya US dulu kan kapas kan, Bang. Yeah. Oh iya, karena kan dulu bilangnya kulit hitam kan nyabutin kapas kan kerjaannya. Ini fakta ganja ini menarik lagi. Ada profesor namanya David Nutt. Kita bawa ke MK dulu, tapi Zoom. Namanya Profesor David Nutt. Oh, dia langsung Zoom. Dia David Nutt, dia orang Inggris, dia neliti tentang bahan-bahan zat aditif berbahaya. Ganja itu di bawahnya tembakau. Iya memang. Secara adiktif kerbahayaan terhadap sosial, sekitar, segala macam itu di bawahnya tembakau. Oh. Yang paling tinggi, yang paling berbahaya itu alkohol. Makanya alkohol yang perlu diatur paling kuat, yang paling tegas. Dari dia ini paling bahaya alkohol malah. Alkohol yang paling bahaya. Makanya di Amerika dulu kan ada prohibition era 1920-an tuh. Alkohol dilarang sampai sekarang kan, Bang, akibatnya. Jadi orang-orang mabuk di Amerika kan banyak tuh yang video-video mabuk di Philadelphia. Ya, yang fentanyl itu. Masalah utamanya itu bukan narkotika, Bang, sebenarnya. Mereka punya masalah itu dari dulu, namanya alkohol. Oh. Karena tahun 1920-an prohibition era di Amerika, semua alkohol dilarang. Pernah dengar yang mafia-mafia itu? Iya, nyelundupin alkohol, banyak film-film. Iya, mafia siapa? Al Capone. Iya. Al Capone kan ditangkap bukan karena kasus mafianya dia kan? Iya. Ditangkapnya karena pajak alkohol, Bang. Pajak, betul. Karena dulu nggak nah ini coba deh image Profesor David Nutt ini aja drugs index gitu, coba drugs index. Nah, coba. Nah, ini buka satu aja, Bang, yang kanan aja tuh, yang tengah satu lagi. Nah, itu. Nah, ini indeksnya dia, Bang, yang paling bahaya itu alkohol, heroin, crack cocaine, metafetamin, tembakau, amfetamin, baru cannabis. Ekstasi itu paling bawah. Mana ekstasi? Iya. Oh iya, ekstasi. Makanya orang nggak ada ketergantungan ekstasi, Bang. Mushroom di bawah. Orang nggak ada ketergantungan ekstasi itu sebenarnya. Pokoknya ini semua dari tingkat ke ini kan adiktifnya ini. Jadi dibagi dua. Dia ada yang harm to others. Harm to others itu biru, harm to users. Jadi harm to others itu ketika orang itu make bahaya gimana ke orang lain. Ya. Sama harm to users. Sebenarnya equal sih, nggak terlalu berbeda ya. Iya. Kalau dari sisi, kalau rekan-rekan lihat tuh, abang-abang dia tuh dia sama sebenarnya. Jadi ketika dia formulasikan tingkat keberbahayaan tertinggi itu alkohol. Untuk others ya? Ya, others sama users. Iya. Tapi kalau ini kan user ada yang lebih banyak, kayak heroin tuh kan usernya lebih gede. Makanya kalau David Nutt ditanya apa rekomendasi dia, bukan ngelarang, kontrol. Regulasi. Kontrol. Makanya kalau di internasional namanya control substance. Substansi yang dikontrol, bukan yang dilarang. Makanya kalau teman-teman buka undang-undang narkotika tuh dibilang pengendalian narkotika sebenarnya, bukan mengendalikan, bukan yang harus dilawan itu pasar gelapnya. Narkotikanya lu nggak bisa hapus, Bang. Karena sebagian ini tumbuhan, gimana ngilangin tumbuhan? Iya juga ya. Karena setahun berapa pemakai? Dari pas zaman lu yang lu cerita. 2 juta. 2 juta pemakai per tahun. Setahun itu lagi ada 2 juta pemakai. Iya. Kalau dia ngabisin 1 juta aja,
1 juta rupiah sehari, berarti 2 triliun. 2 triliun yang bergerak sehari. tuh ya. Kali aja 365 hari. Nah itu bisnisnya. Itu bisnisnya. Jadi makanya di beberapa negara dia akhirnya sadar kontrol. Tapi negara masih banyak yang takut-takut ya. Negara yang kepalanya duit kayak Amerika udah kontrol, jualin aja. Iya, sekarang cuan buat negara. Cuan untuk negara, pajak. Karena toh kalau nggak dilepas, orang akan tetap pakai narkotika. Orang tuh nggak ada bang, nggak pakai narkotika misalnya. Alasannya nggak pakai narkotika mahal itu kagak, dia cari duitnya. Cari duitnya. Makanya mending dikontrol. Di beberapa negara kayak Kanada, akhirnya dia kontrolnya, intervensinya adalah daripada warga negara gue mati pakai narkotika sembarangan, kita kasih namanya consumption room. Udah gila tuh negara-negara itu. Consumption room itu ruangan untuk orang pakai narkotika. Di mana aja tuh? Di Kanada, Portugal punya. Maksudnya di mana ditaruhnya ruangan? Jadi dia kayak rumah sakit, ada di rumah sakit, ada di di sentral kesehatan, ada yang iya beneran ini. Kayak smoking room ya? Kayak smoking room. Bener. Jadi, tapi dia bilang gini perjanjian, Anda boleh pakai depan saya, tapi kamu hanya boleh pakai depan saya. Jadi dia kontrol pengguna narkotikanya. Oh, dilihat nanti dites narkotikanya. Bahkan di beberapa negara itu bang, kayak Kanada, lu bisa tes narkotika, lu beli narkotika di pinggir jalan nih, biar lu nggak salah. Ternyata itu neon, pecahan neon segala macam. Lu bisa tes ke situ, purity-nya. Aneh ya? Kan pendekatannya kesehatan, bang. Didokterin, terus kita tinggal gini doang. Tapi ya itulah ya, maksudnya pelan-pelan ya. Makanya dorongannya kita bukan rekreasional yang pertama, medis dulu aja. Karena banyak yang butuh secara medis kan. Kalau yang Thailand ini sebenarnya buat apa sih? Buat medis apa udah rekreasional? Kebablasan mereka tuh rekreasional. Udah memang boleh buat rekreasi. Rekreasi. Lu kesana beli pinggir jalan juga bisa bang. Beli apa? Tapi ganja ya? Iya. Bebas aja. Nah itu bahaya mereka tuh, karena mereka akhirnya nggak ngontrol substansinya. Katanya kan gara-gara rajanya ketangkep, apa sih? Bukan ketangkep. Nah itu gue nggak tahu gue. Katanya rajanya kedapatan bawa atau apa, akhirnya udah dilegalin aja satu gitu. negara. Kalau nggak salah ya. Tapi kayak ini dong, kayak Elon Musk nge-like BF. Oh. Elon Musk nge-like di Twitter, Akhirnya jadi udah boleh deh bokep di Twitter. Gitu. Bukan, like-nya diumpetin. Oh iya, like-nya diumpetin. Oh. Emang itu katanya ya? Oh iya ya, katanya ya. Katanya ya. Gitu. Iya, tapi katanya mau di-ban lagi Thailand, denger-denger. Iya, dia karena udah kebablasan dia. Oh. Nah oke, dia sekarang berarti ada contoh buruk dari yang melegalisasi ganja, yaitu Thailand. Iya. Kenapa akhirnya dia begitu dilegalisasi, jadi apa ininya, dampaknya? Karena nggak kekontrol bang, jadi penggunaannya jadi nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol itu gimana? Ininya eksesnya kenapa kalau nggak bisa dikontrol? Kan terlalu bahaya juga. Iya, orang-orang jadi nggak merasa itu ada salah, dia nggak merasa itu. Yang dimaksud salah itu gini, dia jadi nggak tahu berapa sih penggunaan aman. Oh. Jadi ini selalu kita kasih contoh nih. Jadi contoh di Indonesia yang mode regulasi ya, kita ngomong regulasi dulu. Iya. Kan tadi udah diketahuan ya, alkohol sama tembakau lebih berat dari ganja ya. Coba lihat, alkohol sama tembakau dikontrol nggak sama negara? Dikontrol bang. Lu bisa ngerokok takaran tertentu berapa satu hari, satu bungkus dulu deh. Karena lu tahu takaran tarnya berapa, nikotinnya berapa yang akan masuk ke tubuh. Yeah. Alkohol gitu juga. Dulu alkohol itu punya perdebatan soal cukai. Jadi kalau alkohol cukai di atas 5% itu lebih mahal. Makanya kalau teman-teman buka bir tuh, Maret itu 4,9 kan, 4,8 itu karena kontrol cukai. Oh, dibikin 4, yes, supaya orang nggak minum di atas ambang batas 5. Nah, kenapa nggak dibikin di atas ambang batas 5? Karena kalau 5 cukainya lebih mahal, orang nggak beli bir. Iya. Penjual rugi. Iya, rugi. Makanya penjual tiba-tiba Guinness, kalau misalnya beli Guinness, bir hitam tuh, beli di luar negeri itu di atas 5% semua. Di Indonesia Guinness itu kan 4,8, 4,9. Karena apa? Dikontrol cukainya. Iya. Nah, jadi kenapa negara perlu kontrol? Jadi orang minum, kan lu minum bir sebanyak-banyak kembung kan, Bang? Iya. Tapi dia bisa kontrol jumlah alkoholnya. Iya, karena emang udah di segitu. Gitu. Nah, itu masalah dengan negara-negara model Thailand. Dia nggak kontrol sama sekali, Bang. Jadi lu bisa beli nikotinnya THC-nya 20% gitu loh. Itu mah orang mabok, beneran mabok. Cuman di banyak negara di dunia yang melegalkan ganja, memang angka penyalahgunaan itu akan naik. Itu wajar. Orang penasaran. Iya, karena legal. Tapi lama-lama turun. Thailand itu, Bangkok itu, dulu 2 tahun, 3 tahun lalu, wisatawan itu berbondong-bondong datang ke sana. Sekarang mereka menganggap itu jadi bau pesing ya. Iya. Jadi warga negara sendiri males jadinya. Jadi nggak nyoba karena apa? Karena bau segala macam. Kan itu terjadi juga di Indonesia kan, Bang. Kayak alkohol, rokok. Tapi kan, kalau Indonesia baunya enak. Itu dia. Kenapa tuh, Bang?
bau cimengnya beda sama gue. Kalau Ditambah cengkeh. bingung gue juga deh. Kok bisa ya? Panggil gue ke New York, itu nggak kepengen nyobain. Karena bau Mau merah. pesen Karena kan? baunya Iya. beda sama bau, kan kita bilangnya bau sate gitu, bau ini. Iya. Beda ininya. Ditanamnya di samping ini, kandang sapi. Iya benar kali. Beneran kali ya. Barang ininya. mushroom, ambil dari Apa barang tai namanya? sapi. Pupuknya dikencingin kali ya emang. Emang baunya nggak enak. Yang di New York tuh. Iya. Iya. Dia kan kayak ada pedagang asongan, Lang. Jualan? Jualan. Makanya juga boleh di mana Di aja. situ udah. Oh, boleh? Iya. Ada yang udah dilintingin, ada. Iya. Sebenarnya dilarang. tapi- Makainya Di orang-orang. situ lah Di situ jalan. Iya, di mana-mana bau, Lang. Iya, sebenarnya dilarang, tapi karena udah terlalu banyak, jadinya polisinya nggak ngapa. Kayak Belanda itu masih ada larangan, Bang. Belanda itu kan boleh tuh Iya, coffee shop. Di Belanda itu sebenarnya pakai ganja itu cuma boleh di coffee shop. di dalam situnya. Iya, itu dari situ doang. Tapi karena udah terbiasa, jaksanya bilang, jadinya mereka dekriminalisasi. Jaksanya policy, dia bilang, ini kayaknya kalau gue tangkap semua orang masuk penjara. Iya. deh. Akhirnya dibiarin. Gitu. Tapi kalau ketangkap, ketilang ya lu apa saja gitu, Bang, maksudnya. Oh, jadi di tempat umum dibiarin aja nih. Dibiarin aja, udah biarin aja gitu. Iya. Tapi sebetulnya dilarang, masih dilarang. Jadi Iya. modelnya begitu. Akhirnya polisi-polisinya juga nggak mau nangkepin yang kecil-kecil. Dia nangkepinnya akhirnya besar. Alasannya apa? Bisnis. Oh iya. Jadi kenapa ditangkepin bandar besar? Karena dia kan nggak bayar pajak, Bang. Oh. Iya. Itu yang ditangkap-tangkapin jadinya. Pasar gelap tadi ya. Iya. Dan nggak ada, ya negara yang punya masalah dengan ganja tuh hampir nggak ada. Masalah itu selalu ya fentanyl tadi, heroin, Alkohol. ya alkohol, Drunk driver itu kan sering drunk banget kan. driver. Iya. Ganja itu gitu juga, drunk driver karena ganja itu meningkat di awal-awal tahun Amerika dulu. Yang bikin, Oh gitu. Yang bikin biasanya pusat penelitian Kristen, karena kan di sana Kristen yang Kristen, keras iya. ya, Iya. nolak ya di Amerika kan, Bible Belt segala macam itu. Mereka bikin penelitian tuh, angkanya naik. Tapi lama-kelamaan ya turun, Bang, karena nggak semua orang pengen ganja juga. Ada yang cuma nyobain udah aja nggak suka Iya, lagi. kayak gue nih, gue nggak ngerokok, ya karena gue nggak mau ngerokok aja udah. Tapi Iya. nyimeng. Tapi kemungkinan besar kalau di Indonesia legal. Iya udah kalau rokok kan. Iya, apa kan nih? ilegal nggak boleh. Iya. Jangan. Tidak baik untuk kesehatan, Bang. Iya. Tapi masih di bawah, kan masih di bawah rokok tapi tuh. Masih di bawah rokok. Masih di bawah rokok jauh lagi di bawah rokoknya. Beda tiga. Iya, karena beda kita dua. udah mulai advokasi, jadi nggak boleh, Bang, di Indonesia. Iya, Jadi iya. dikejar sama papa. Iya. Metamfetamin tuh sabu ya? Apa sih? Sabu, Sabu. Metamfetamin Iya. sabu kan? Iya. Breaking Bad itu kan? Iya. Metamfetamin kan? Crack cocaine tuh Breaking Bad juga. Oke. Crack juga. cocaine. Ya, dia cocaine tapi crack itu yang kayak kristal. Oh iya, yang di Breaking Bad juga benar. Iya. Cocaine. Kalau yang gue dulu di waktu mau bikin BNN, kan kita diundangin nih orang-orang yang orang di waktu mau bikin BNN. Lu BNN waktu founders. itu belum dibikin. Pendiri, Bang. Enggak. Ceng Abdi. Ada. Lu yang nambahin N ke terakhir ya? Tadinya BN doang, kayaknya perlu N deh satu lagi. Ya. Jadi tahun 90 kan BNN belum ada kan? Oh, belum ada. Belum ada. Gue zaman gue di rehab tuh BNN belum 2009 ada. dia. Iya. Udah sejauh itu lu hidup ya? Hah? Enggak, lu hidup udah sejauh itu, Bang. Nggak, iya. BNN belum ada bahkan. Enggak, BNN belum ada. Jadi ya lah udah ya. BNN belum ada udah direhab. Terus dipanggilin nih orang-orang yang di beberapa panti rehab tuh ngirim Oh. User. user yang Ya. sedang di Ya. rehab. Terus ditanyain kalau gue di bagian aftercare sebenarnya yang dikepengenin si user ini setelah make apa dari Oh. pemerintah. Oh iya. Gitu, bukan ini, cuman habis si orangnya ini ngasih penjelasan dulu tentang yang penggunaan yang itu yang sampai 2 juta segala macam. Iya. Terus sebenarnya juga secara penelitian, secara ilmiah pemakaian narkoba itu misalnya ada barang baru Ya. masuk, itu akan grafik meningkat nih. Iya. Tapi di satu titik dia akan stagnan udah. Ada yang sadar, ada yang nyoba, ada yang sadar, ada yang nyoba. Ya udah. Nggak akan naik lagi. Nggak akan naik lagi. Persis. Begitu. Persis. Kecuali datang yang baru. Oh. Akan naik lagi. Iya. Nah, gimana nih caranya nih mengatur yang stagnan ini? Misalnya ekses ke kriminalnya gimana kalau disingkat ini? Nah, itu yang terus diteliti dan diminta kan buat si BNN waktu itu. Kalau misalnya pemakai habis direhab, kemungkinan relapse-nya karena apa? Supaya itu stagnan itu akan turun gitu. Di bagian stagnan itu akan turun. Nggak habis direhab terus naik lagi gitu. Termasuk ini. Tapi kalau dulu dibilang heroin yang paling tinggi, Ras. Jadi ada penelitian ini. Dikasih nih heroin, alkohol, ganja, rokok. Gitu. Karena dulu mungkin banyak yang putau ya. Dia bilang ini orang milihnya pasti ke putau dulu.
baru ke alkohol, gitu, baru ke tembakau. Ganja tuh yang Belakangan. Yang belakangan nih, ini yang sama-sama pernah ngerasain semua, terus dikasih pilihannya, lo mau mana, gitu. Iya. Pasti pilihnya heroin dulu. Gitu. Dari tingkat ketergantungan. Iya, Ya. kalau narkotika ilegal memang heroin. Oh. Karena alkoholan kebanyakan udah diregulasi, Bang. Oh. Jadi ketergantungannya nggak terlalu kelihatan langsung kayak heroin. Tapi kalau misalnya dari semua substance, ya coba cek aja, Bang. Paling banyak orang ketergantungan apa? Heroin pasti. Adiksinya paling Iya, tinggi karena karena ilegal. efek apa namanya, efek nagihnya itu. Secara psikis yang dibilang si Prof. Dadang Hawari itu ada mental adiktifnya itu yang paling tinggi, sama secara tubuh ya nagih. Ya. Kalau alkohol kan mungkin kepengen aja tapi badan nggak sakit-sakit. Iya. Gitu. Nah si heroin ini yang paling tinggi gitu. Iya. Cuman memang harus khawatir boleh katanya gitu ya. Khawatir boleh. Tapi sebenarnya narkotika apapun memang kalau baru aja naiknya. Betul. Nanti ada di titik tertentu. ya udah Iya. stagnan atau malah turun. Iya. Nah termasuk mungkin kalau dilegalisasi sih ganja Iya. mungkin ya. Di Portugal itu jadi negara yang paling sering dijadiin rujukan tuh. Wah, pemerintah kita kerjanya ke Portugal ngecek kalau kebijakan narkotika ya. Jadi mereka itu targetnya ada beberapa, Bang. Jadi targetnya mereka itu bukan menghilangkan jumlah pengguna narkotika. Jumlah pengguna narkotika itu pasti naik. Contoh, nih paling gampang ya, logikanya sederhana. Narkotika dipakai untuk morfin misalnya. Sepanjang jumlah pasien kanker naik misalnya, negara-negara maju nih, dia morfin akan lebih banyak dipakai. Di Indonesia morfin itu kecil banget dipakainya. Jadi orang yang kesakitan kanker di Indonesia, banyak dokter yang nggak mau ngasih morfin karena mikirnya morfin itu narkotika. Padahal orang butuh gitu loh untuk pengobatan itu ya. Nah, kalau itu kemudian pendidikannya bagus, aksesnya diperbaiki, narkotika penggunaannya pasti tinggi. Jadi semakin dia legal, penggunaan pasti tinggi. Yang harus dilawan itu sebetulnya yang problematic use, yang bermasalah dia karena make. Ada pengguna yang dia bermasalah tapi masih fungsional. Paling banyak ini contohnya apa? Ya alkohol sama perokok. Perokok itu kan dia ketergantungan rokok. Iya. Tapi lu masih fungsional kan, Bang? Iya, masih. Fungsional Iya. artinya lu masih secara sosial lu masih baik-baik aja gitu. Nah, itu yang dilawan satu. Yang kedua adalah kematian karena drugs related. Drugs related itu HIV, kematian karena penyakit menular segala macam. Overdosis segala macam. Nah, di negara-negara ini kayak Portugal itu yang mereka hantem tuh. Jadi gimana caranya menekan kematian karena narkotika? Caranya gimana? Ya lu pastiin orang makainya nggak eksesif, nggak overdosis segala macam. Terus yang penggunaan problematik tadi, semua orang butuh direhab nggak? Enggak. Datanya UNODC di situ cuma 1 dari 9 pengguna yang problematik yang butuh direhab. 8, Bang, nggak perlu diapa-apain. 8 ini cuma antara dia coba-coba, yang kedua dia cuma pengen aja, kayak ekstasi itu. Ekstasi itu orang kebanyakan pakai ekstasi di Indonesia itu karena lagi dugem aja. Beberapa mayoritas ya itu lagi dugem. Kalau lu suruh dia ke gereja nggak pakai ekstasi dia, Bang. Diam aja dia. Kalau lagi sholat mana ada orang pakai ekstasi. Bukan yang terus-terusan pengen gitu ya? Enggak. Jadi konteks itu yang dia lawan. Makanya sih. Gue jadi inget bener di tempat rehab gue ada yang baru pakai 2 bulan ke gap di rehab 2 tahun. Ngapain coba, Bang? Belum juga sakau katanya. Sakaunya di tempat rehab dia. Sakau minum makan tempe. Itu apa? Putau? Iya, putau. Putau. Jadi banyaknya nyoba pertama-tama ngapain di rehab gitu. Nah, di Indonesia itu, kritik terbesar Indonesia, angka pengguna pertama kita, Bang. Nah, angka usia pengguna pertama itu menunjukkan edukasi negara. Di negara-negara yang bagus edukasinya kayak Portugal, angka pengguna usianya itu tinggi, 17 tahun tuh. Baru nyobain. Gitu. Indonesia itu 14 tahun, 12 tahun. Lebih cepat lebih baik kan memang kalau kita kan tagline hidup kan lebih cepat lebih baik. Tapi ini lo bakal bakal pertentangan lo karena Pasti. Karena kalau kita dengerin kayak gini kayak lo ngentengin aja deh. Lo kan nggak tahu sih punya anak yang kena. Iya. Gitu. Iya. Lo cobain lah punya anak yang kena. Terus ada orang yang pengen ngelegalin gitu. Apaan lo gitu ya? Pasti, Bang. Pasti. Nah, cara edukasinya gimana tuh? Makanya kita mulai semuanya itu dengan narkotika itu bukan sesuatu yang harus lu lawan, Bang. Dia harus lu kontrol, kayak api dia. Karena kita butuh. Nah, kebanyakan, gue pernah debat itu anggota DPR, nggak usah gue sebut namanya. Kita lagi acara di seminar, terus dia marah-marah. Anak saya begini, sebagai pengguna narkotika, anak saya begini, segala macam. Habis acara kita bilang, Pak, anak Bapak begitu, karena negara nggak kontrol narkotikanya. Kalau Bapak negara
kontrol narkotikanya, mungkin ya, paling maksimal Anda dihukumnya cuma ngisep 12 batang rokok kayak sekarang. Karena negara kontrol, karena negara tahu tujuannya negara apa kontrol substansi ini gitu. Jadi orang ketergantungan Bang, kebanyakan itu karena dia nggak tahu apa yang dia pakai. Satu, dia takut dikejar polisi, dia nyetok overdosis. Kenapa orang overdosis pakai narkotika? Karena dia nggak membayangkan aku bawa pulang ke rumah segala macam, nggak pakai terus. Dia nggak teredukasi cara menggunakan narkotika. Ini nanti jauh ya, ini masih jauh nih. Nah yang kita perjuangkan apa sekarang? Ada loh Bang, orang-orang yang memang butuh narkotika untuk kesehatan. Itu yang makanya kita waktu ke Mahkamah Konstitusi ditanya sama hakim Mahkamah Konstitusi, Anda ini mau ini dilegalkan? Enggak, yang mulia. Ini pemohon ini yang kami bawa ini clear nyata butuh narkotika. Jadi yang membedakan mereka bisa pakai narkotika atau nggak pakai narkotika Bang, itu cuma satu, kaya. Kalau lu punya duit, lu bisa ke Australia, lu bisa berobat ke Bangkok. Tapi kalau lu nggak punya duit, ya lu terima anak lu di treatment di Indonesia dengan segala kekurangannya. Jadi kita boleh pakai nggak pakai narkotika bukan karena narkotika itu jahat Bang. Bukan karena narkotika itu ketergantungan, enggak. Simply karena lu nggak kaya aja. Itu kalau Bu Santi gitu ya, klien kita itu kaya raya, anaknya Pak Jokowi misalnya, bisa jadi ke Jokowi ke Amerika pakai private jet ya. Nggak usah ribet-ribet ke MK. Iya, berobat. Orang Pak Jokowi kaya? Enggak lah, banyak teman. Ya kan private jetnya punya teman. Iya. Itu benar sih, kayak alkohol kan dikontrol untuk ya selain kayak tadi itu kadar-kadarnya sama isinya kan. Iya. Isinya yang benar. Karena kan kita udah sering dengar berita oplosan. Betul. Orang pada mematian semua. Satu kampung mati minum. Gak ada orang mati karena minum bir bintang Bang. Mana ada orang mati minum bir bintang overdosis, minum bir bintang 2 botol, mana ada? Kencing duluan dia. Iya. Lebih ke capek ke toilet ya. Capek gua gitu, nggak mau lagi. Kasus isunya kembung. Nggak mau lagi minum tidur besoknya minum lagi. Iya, maksudnya kan itu juga kan, isinya kayak tadi juga narkoba ya isinya. Karena kalau nggak tahu yang dijual, ya kan bisa lebih parah efeknya. Lebih parah. Kalau emang isinya beneran zat-zat yang itu kan udah tahu efeknya, kalau paling gini nih orang ntar udahan lagi. Kalau ini secara data udah ada belum sih, misalnya penyalahgunaan narkotika ini berhubungan nggak sama tingkat kejahatan? Penggunaan narkotika berhubungan sama tingkat kejahatan, maksudnya gimana? Semakin banyak negara yang legal, kan tadi usernya naik, tapi kriminal juga jadi naik. Faktor kejahatan itu kan banyak ya, tapi kayaknya kita nggak nemu yang betul-betul related. Jadi karena pengguna narkotika tinggi, ini nggak banyak kan Bang, jadi kartel. Oh, jadi jualan? Jadi jualan, karena pasarnya nggak dikontrol sama negara. Jadi kayak Meksiko. Jadi dulu 2016 nih, ada namanya UNGAS, United Nations General Assembly Special Session. Jadi ada 3 negara, Meksiko sama 3 negara itu, mereka minta special session di UN untuk bahas kartel narkotika. Karena mereka yang paling terdampak. Iya. Karena Amerika prohibitionist ngelarang ketat, dia jadi pasar Bang. Karena yang masuk dari negara-negara negara-negara Amerika Selatan ini yang masuk kan. Iya. Jadi kartelnya itu berkembangnya di negara-negara Amerika Selatan ini. Untuk ngasih supply ke Amerika. Makanya mereka minta, lu kelola dong narkotika di negara lu biar kan negara gue ini nggak jadi bandar gitu. Juga ya. Iya, itu Bang. BD-nya juga lebih berkuasa sekarang di sana. Kartel-kartel itu kalau dilihat. Meksiko berkuasa. Iya, benar. Meksiko emang jualannya di Meksiko kagak, Bang. Di Amerika jualannya mereka. Iya juga ya, tapi kartelnya gede-gede di situ. Nah, transorganized crime itu biasanya selalu kawin tuh. Jadi transorganized crime itu kayak terorisme, narkotika, TPPO, perdagangan orang segala macam. Itu biasanya organized crime-nya sama. Isunya cuma satu, ya karena mereka sama-sama ilegal, semuanya ini ilegal, jadi diorganize bareng. Jadi apakah kayak misalnya di Bangkok, tingkat kriminalitas jadi naik. Tajam nggak gitu? Ya kriminalitasnya naik tajamnya ya karena itu Bang, lalu lintas, orang mabok, jalan. Tapi tiba-tiba pembunuhan meningkat segala macam, itu konstan. Indonesia itu ini statistik Indonesia, pengguna Indonesia tinggi kan Bang? Iya. Sekarang berapa? BNN 4 juta sampai 5 juta. Coba lihat statistik kejahatan Indonesia. Semua kejahatan turun, yang naik cuma satu. Tahu nggak, Bang? Apa? Narkotika, Bang. Karena masih dianggap kriminal. Kejahatan. Ya karena narkotika. Ya jadi yang naik itu narkotika. Hampir semua statistik kejahatan Indonesia itu stagnan. Di dunia ini, Bang, kejahatan itu hampir mirip-mirip. Kejahatan paling banyak itu pasti pencurian. Karena orang lapar. Nature-nya manusia tuh.
nyuri, nyolong, nipu, gelap itu nature. Iya. Karena kalau lapar ya lu nyolong, Bang. Iya. Ya kan, semakin banyak kemiskinan, makin nyari nyolong. Yang kedua kekerasan. Jadi kayak penganiayaan segala macam. Belakangan baru kekerasan seksual karena akhirnya orang berani ngelapor ya. Iya. Segala macam. Di luar itu kejahatan tinggi itu tergantung negaranya masing-masing. Indonesia statistik terbesar salah satunya itu narkotika. Jadi semua kejahatan itu rata, Bang. Jadi pencurian itu nggak naik tajam. Iya. Kan kalau pakai logika lo tadi, pengguna narkotika banyak, kejahatan naik. Naik, dong. iya. Ini pengguna narkotika kan naik tiap tahun kan? Kejahatan itu stagnan. Yang naik itu cuma narkotika. Iya, kejahatan karena lu pakai narkotika. Iya. Ada kejahatan-kejahatan yang naik karena pelaporan kayak KS tadi, kekerasan seksual ya karena orang berani lapor. Ya jadi kerasa naik. Coba deh statistik nih. Ini kapan nih? 2023. Nih, ini data statistik dari mana? Ya, pakai yang mana aja sih, nggak apa-apa. Nah, coba kata data. Lihat aja, Pencurian. jadi pencurian pemberatan ini, coba lihat dari tahun ke tahun itu dia stagnan. Nah, yang naik, angka yang naik, ini bukan angka total ya, angka yang naik itu narkotika. Lapas kita 70%, 60% narkotika, itu narkotika. Jadi yang masuk ke penjara itu bukan kejahatan-kejahatan. Narkotika ini maksudnya pengguna ya? Pengguna sama bandar dan lain-lain. Oh, gini, dia mayoritas narkotika 60%. Dari 60% itu mayoritasnya pengguna. Iya, gitu. Coba lihat statistik tahunan deh. Coba lihat, bandingin aja. Tapi secara undang-undang memang dia pernah diomong sih. Sebenarnya secara undang-undang dia direhab atau dipenjara. Secara undang-undang. Iya, tegas disebutkan nggak? Gini, di undang-undang kita narkotika ini gue coba pelan-pelan ya. Ya. Jadi pasal di undang-undang narkotika itu ada 2 pasal yang bilang pengguna harus direhab. Pasal 127 penyalahgunaan narkotika itu lo harus direhab kalau dipidana, sama pasal 128 bilang nih kalau lu ngelapor, Bang, kalau wajib lapor nih ada 2 kali kesempatan dikasih negara, lu nggak akan dituntut pidana. Jadi kalau kita wajib lapor, saya lapor ke BNN, menyerahkan diri, lu boleh tuh ketangkap 2 kali, nggak akan dipidana, akan direhab. Itu pasal 128. Nah, masalahnya bukan di pasal pidana 127 sama 128 yang bilang kalau lu ditangkap atau lu diproses karena pengguna narkotika, lu direhab. Bukan itu masalahnya. Masalahnya di narkotika itu ada undang-undang, pasal-pasal yang dia nggak bisa membedakan mana pengguna, mana kurir, mana bandar. Itu pasal 111, 112, 114. Barang siapa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika. Itu ya? Itu. Yang menguasai. Jadi kalau lu di pengadilan nih, Bang, dakwaannya ya, dakwaan jaksa itu, kalau gue pengguna nih, misalnya gue pengguna, lu beneran kurir, Bang, lu beneran bandar nih. Kita bertiga pasti akan didakwa dengan satu pasal yang sama. 111, 112. Karena kita sama-sama menguasai, memiliki, menyimpan. Iya. Cuman pasal kedua dakwaannya, pasal kedua dakwaan gue, penggunaan 127. Lu kurir 114, menjual. Abang bandar nanti ada tuh produksi lebih berat lagi tuh. Pada saat dibuktikan di ruang sidang, yang pertama kali dibuktikan apa? Gue menguasai, memiliki, menyimpan. Bukti, kan, Bang? ya. Pasal yang dikenakan jadinya bukan pasal 127 pengguna lagi. Yang pertama kali dibuktikan pasal 111, 112 tadi, ya. Menguasai. Jadi kita bertiga nih, Bang, masuk ke penjara, judulnya sama. Menguasai. Tapi beda berat ininya, hukumannya. Masalahnya sama-sama menguasai, hukumannya kan sama. Gue boleh nggak bisa nggak? Berapapun yang dikuasai secara jumlah, kuantitas. Ada rentang. Jadi ada 5 gram ke atas itu bisa mati. 5 gram ke bawah masih maksimal 12 tahun. Oke. Jadi kalau misalnya 5 gram ke bawah, mau lu kurir, mau lu bandar, mau gua pemakai, kalau kita sama-sama terbuktinya menguasai nih, ya pidananya sama-sama minimal 4 tahun, Bang. Maksimal 12 tahun. Jadi ketika masuk ke penjara nih, boleh nggak gue direhab? Gue nggak bisa direhab. Karena judul gue ini terbuktinya pasal 111. Yang menguasai tadi. Nah, kapan dia kena dipakai 127-nya kapan bisa? Itulah ruang transaksional, Bang. Antara klien sama oknum. Penegak hukum. Oknum nih ya, tentu bukan mabesnya, oknum. Oh. Ada jenderal yang jualan narkotika, ada Pak Teddy Minahasa. Iya, itu tapi bukan itu, nggak termasuk beliau lah. Masa beliau ngurusin gini? Masa ngurusin kecil-kecil enggak? Nah itu, Bang, jadi ruangnya di situ ya. Ruang di situlah akhirnya lu masuk rehab, lu masuk penjara. Kalau mau dikoreksi yang mana pasalnya? Supaya jelas pembagiannya. Oke, ini kayak tadi tuh ada pengguna, ini jelas. Kalau pakai pasal pidana nggak mungkin. Di banyak negara dia bukan pakai rumusan pidana. Jadi nggak bisa tuh setiap orang yang menggunakan. Karena nanti perdebatannya di apa sih yang dimaksud menggunakan ya. Di banyak negara dia pakai threshold. Threshold itu apa? Ambang batas pengguna narkotika. Nah kita pakai tuh, Bang. Tapi aturannya di Mahkamah Agung. SEMA 4 2010, SEMA 3 2011. Maksudnya jadi, kenapa kalau di Mahkamah Agung kenapa tapi? Polisi, jaksa nggak mau pakai. Karena dia merasa bahwa itu aturannya Mahkamah Agung.
Jadi dia nggak mau pakai ambang batas threshold itu. Jadi threshold itu gini. Jadi kalau lu pakai sabu di bawah 1 gram, lu akan diasumsikan pengguna narkotika. Iya. Di luar negeri, kalau lu diasumsikan pengguna narkotika, lu nggak akan dipenjara. Treatmentnya macam-macam. Ada negara yang nggak ngapa-ngapain, ada negara yang kasih pendidikan. Kayak Portugal tuh dia dikasih edukasi. Kamu kenapa pakai narkotika? Oh Pak, saya kurang kerja, nggak punya pekerjaan segala macam. Nanti dikasih kerja sosial segala macam, pelatihan kerja dan lain-lain. Kamu kenapa? Saya iseng-iseng. Nanti dikasih kerja sosial segala macam dan lain-lain. Jadi ada edukasi. Pokoknya nggak penjara, Bang. Kenapa nggak penjara? Karena nanti resource-nya APH jadinya ngejar pengguna narkotika. Karena nomenklatur anggaran itu sama, Bang. Mau dia bandar, mau pengguna narkotika, namanya kasus narkotika. Iya. Jadi budgetnya untuk APH ya sama aja. Ya kalau lu APH, lu ngejar yang mana, Bang? Ya lu pengguna lah. Pengguna yang ngapain gua kejar bandar besar? Mau sama-sama di laporan, sama-sama kasus narkotika. Nah, di luar negeri, akhirnya mereka bikin tuh ambang batas. Jadi kalau yang di bawah gramatur tertentu, polisi nggak masuk. Dia akan ngejar di ambang gramatur besar. Banyak pertanyaan kan, nanti gimana kalau kurir bawa yang kecil-kecil? Narkotika kan tetap dirampas sama polisi. Tugas polisi kita, tugas penyidik itu, lu cari, kejar dari mana nih orang dapat barang-barang kecil ini. Itulah yang dia kumulasi, dia kejar bandarnya. Nah, itu yang terjadi di Belanda, terjadi di negara di Portugal. Sekarang kalau kita lihat berita-berita malah kebalik ya. Ini ada kurir yang dicari, lu mau kasih ke siapa? Bukan lu dapat dari mana. Oh iya. Ada banyak penelitiannya kok. Ini kita ceritain banyak penelitiannya. Jadi caranya adalah kurir diambil handphonenya, dicari list kontaknya, nanti di chat deh, pura-pura. Cari satu-satu tuh, disamperin satu-satu, ditangkapin. Bandarnya siapa nggak tahu. Coba deh, kasus terkenal apa coba pengguna narkotika? Hampir semua ini deh, yang public figure yang kita tahu siapa coba? Siapa bandarnya? Nggak tahu. Kurirnya tahu. Kurirnya tahu. Iya, karena biasanya ditangkap itunya duluan. Soalnya dibilang gitu kan, nangkap ada jadi orang. Hukum kita itu keras, efektif sekali kepada kasus-kasus nggak penting. Pokoknya kasus nggak penting, Bang. Pokoknya semua orang bisa masuk penjara aja. Tapi kalau udah kasus yang berat, kasus yang sangat terorganisir, kasus-kasus besar gitu ya, hukumnya ngelempem. Kita teliti jumlah DPO dari luar negeri. Jadi setiap lu dapat kasus besar, Bang, di putusan pengadilan itu selalu ada tuh DPO dari negara Malaysia, dari negara Cina. Ada yang nggak ketangkap satupun? Nggak ada. Biasanya dia bawa narkoba berapa? Nggak ada, Bang. Semua ketangkap tuh di Indonesia. Tapi kemarin judi online bisa tuh ngejar ke Kamboja. Iya. Narkotika kenapa nggak bisa? Duitnya lebih gede. Itu. Judul mah kecil, narkotika lebih gede. Kalau dibanding narkoba ya, jauh. Narkotika mah jauh. Perputarannya itu ya tadi waktu 2 juta penggunanya. Ya sekarang 4 juta pengguna tuh. Nah, sehari 1 juta aja. Iya 500.000 dah. Sehari. Tetap 2 triliun. Gitu. Sehari. Gitu. Jadi di banyak negara dunia, Bang, secara internasional ini emang bahasannya bukan bahasa pidana. Berputarnya duit banyak. Ini logikanya udah logika ekonomi sama kesehatan. Narkotika tuh nggak bisa lu pakai pendekatan pidana. Kalah kita sama narkotika karena dari dulu udah ada kan. Iya. Narkotika dari zaman Jepot udah. Iya. Iya, nggak akan turun penggunanya. Pendekatannya emang. Cuma makanya gue bilang tadi, bener lu bilang, Bang, kita nggak bisa langsung vis-a-vis bilang ini nggak ada masalah, ngegampangin. Makanya gue bilang, dari kesehatan dulu aja, edukasi dulu masyarakat kita bahwa narkotika itu bisa lo dipakai untuk hal baik kalau lu kontrol. Gitu. Jadi orang-orang yang butuh untuk, jadi jangan dimatiin semua gitu ya, dipukul rata semua, akhirnya yang betul-betul butuh itu yang nggak dapat manfaat. Atau kampanyenya bisa nggak lu pisahin, Ras, gitu. Lo kok konsen aja ke kesehatan, nggak usah ngomongin bahwa ini kalau kita kontrol orang nggak terlalu bahaya gitu, nggak konsen aja ke kesehatan udah. Jadi kita sebagai orang yang pengguna atau masyarakat tuh nggak ngerasa kayaknya lo ngegampangin banget orang gue punya kok nih samping gue adik gue yang ini atau di samping gue anak gue yang ini gitu. Jadi lebih terasa apa ya namanya ya? Menjawab kebutuhan. Betul. Iya. Lebih menjawab kebutuhan, tidak seperti mereduksi apa namanya bahaya-bahayanya gitu. Nah, kayak tadi itu kan bisa dicontohin kayak morfin tadi kan, ini morfin udah dipakai. Betul. Udah lama dipakai di medis biasa aja kan. Nah, yang menarik, Bang, itu satu, gue sepakat bahwa kita memang akan kesehatan. Kita ngomonginnya kesehatan aja dulu. Betul. Nah, cuma yang menarik ini nih ke masyarakat ya. Kebanyakan masyarakat yang ketemu kita yang ngadu soal narkotika ini dua. Satu butuh untuk kesehatan. Ya. Yang kedua adalah bukan karena dia merasa ribet ngurusin anak saudaranya yang ketergantungan, enggak. Kebanyakan
itu ribut ngurusin saudaranya yang di penjara, Bang. Yang ketangkap. Yang tangkap polisi. Dan itu nggak murah. Jadi kayak tadi yang bilang itu, betul. Itu kalau misalnya mereka emang nggak tahu mau ngapain sama saudaranya. Itu pasti tuh, isu tuh. Karena misalnya ketergantungan anaknya di rumah segala macam, nggak bisa ngapa-ngapain segala macam. Jadi dia menyalahkan narkotika kan. Ya salah, narkotika salah. Dia menyalahkan ke pemakaian tuh. Tapi yang paling banyak ngadu ke kita, itu bukan yang modelnya begitu. Yang kebanyakan paling ngadu kita itu yang, Pak, saya ditangkap, diminta duit segini, ini gimana? Teman saya ditangkap, anak saya ditangkap, saya ngadu duit, tangkap gini. Dan duit itu bukan selamanya kita bilang, ya tadi ya polisi mintain duit, jaksa minta, bukan. Kadang-kadang buat ngebelain, Bang. Yang kayak kasus kemarin deh itu, yang tukang roti, yang dianiaya, yang dia jual motornya buat pengacara. Iya. Itu kasus terjadi, Bang, narkotika. Karena mereka nggak tahu, masyarakat itu nggak tahu gimana caranya menghadapi polisi. Jadi makanya menurut kita, ini benar. Kita harus advokasinya adalah kesehatan dulu. Itu yang paling penting. Jadi masyarakat tahu nih bahwa narkotika itu bisa ada gunanya. Ada gunanya. Makanya kan yang salah adalah penyalahgunaan narkotika. Betul. Karena narkotikanya sendiri sebagai zat ada benar gunanya. Itu ada gunanya. Tapi begitu jadi berantakan karena ada penyalahgunaan. Mungkin ya kalau gue bawa kritik ya sama ininya tuh karena jadi kesannya itu mereduksi bahaya-bahaya narkotika. Iya. Walaupun ya kalau kita dengerin secara objektif memang ini adalah perlu kontrol gitu. Betul. Tapi mungkin kampanyenya jadi mengarahkan orang melihat, kayaknya orang ngereduksi masalah kayak ganja aja deh. Legalisasi ganja, orang yang kepikiran kayaknya lo jualan. Nganggap enteng sama ganja gitu. Iya. Padahal yang dikampanyekan kepengennya adalah legal dulu buat kesehatan. Nah, kalau gue sebagai masyarakat umum yang tahu, memang nyampainya itu ras kayak masih ngeremehin bahaya narkotika gitu. Belum dapat informasi bahwa ini untuk kesehatan loh gitu. Mungkin kampanyenya ya, nggak tahu. Betul. Atau info yang gue dapat, atau memang model kampanye akhirnya membuat orang ngerasa gerakan ini kayak maunya legalisasi ganja. Betul. Karena emang ada gerakannya, Bang. Iya, betul. Kalau kita di teman-teman di CJR itu ya kita legalisasi untuk kesehatan. Yang kedua, yaitu narasinya BNN dan polisi juga bahwa ada orang yang mau melegalisasi ganja untuk rekreasional. Enggak. Ini mumpung di OI banyak yang nonton. Juta orang. Kita nggak ngomongin regulasi, kita nggak ngomongin legalisasi untuk rekreasional dulu. Kita ngomong untuk kesehatan dulu. Karena ini real nih, masyarakat kita ini benar-benar ada orang-orang yang emang butuh gitu. Makanya kita bilang kemarin ke BNN ke DPR udah sepakat sebenarnya ngapusin pasal pelarangan penggunaan narkotika untuk kesehatan. Karena itu betul-betul dilarang, Bang, di undang-undang. Pasal 678 di undang-undang narkotika itu ngelarang. Jadi ngelarang penggunaan itu masih ada. Kita nggak lagi di stage lu boleh makan narkotika, enggak. Tapi ngelarang narkotika untuk kesehatan itu clear. Sebutnya benar-benar clear, Bang. Nggak boleh narkotika golongan 1 itu nggak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Sebenarnya kalau idealnya itu dibolehkan, tapi lo kontrol dengan ketat supaya itu tidak disalahgunakan. Iya, karena pelayanan kesehatan kan mekanisme paling ketat di Indonesia, Bang. Benar. Kan nggak sembarangan. Kalau darurat yang haram aja jadi halal harusnya. Kalau dalam kondisi darurat ya, sakit juga darurat lah. Darurat. Yang membutuhkan obat yang memang ya itu aja obatnya gitu. Iya. Kalau emang nggak boleh, kalau emang nggak bisa untuk kesehatan, ya atur aja nggak boleh kesehatan. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Ini apa tuh yang obat tetes sariawan itu dilarang? Apa tuh? Albotil. Iya. Ya bikin aja gitu. Apa bedanya sama ganja coba? Kalau misalnya ternyata dia tidak berkhasiat, ya larang aja, nggak masalah. Ini kan masalahnya lu belum tahu, lu belum neliti, tiba-tiba lu larang gitu. Itu sih ini awalnya ya. Itu. Jadi memang ada yang kampanye. Gue nggak menafikan ada yang kampanye legalisasi ganja. Kita kan namanya orang ya, maksudnya teman-teman LGN gitu ya. Tapi teman-teman LGN juga udah posisinya udah gitu. Udah kita ngomongin kesehatan dulu. Gitu loh. Kita ngomongin kesehatan dulu. Gimana caranya kesehatan masyarakat yang membutuhkan itu bisa terbantu gitu ya dengan ganja ini dan obat-obat lainnya gitu ya. Dan pemerintah ngerti, ya lu harus neliti, itu tanggung jawabnya negara. Nggak bisa dikasih ke masyarakat umum kan? Iya. Pakai apa kita nelitinya? Iya, jadi persoalan awal adalah kita nggak bisa meneliti khasiat ganja karena tidak dikasih izin untuk meneliti. Itu. Tapi ngelihat kasusnya kayak tadi, anaknya, terus yang istrinya tadi video, emang nggak merasa gimana gitu sih hakimnya atau yang membuat keputusan? Tuh Bang, gue kalau ketemu mereka gue merinding, Bang. Itu Fidelis itu pas gue ketemu, Bang, Bang Gilbasnya, dia bilang gini, saya nggak ngerti. Dia tuh nanam ya?
Ditangkap kan? Dia nanem, terus senyawanya dia kontrol, Bang. Jadi dia cari tahu istrinya ini penyakitnya apa. Jadi ada kontak dia di Facebook orang Amerika yang penyakitnya sama dengan penyakit istrinya. Oh. Terus dia tanya, resep obat kamu apa? Dia kasih lihat resep obat dokternya itu cuma nulis kanabis. Kanabis, terus ditulisnya kanabinoid apa gitu. Jadi dia nggak tahu, wih ini apa obat apa? Dia cari, dia tanya ke BNN, Bang. Dia pergi ke BNN. Istri saya butuh ini, kanabinoid, butuh THC sekian persen, ganja. Ada nggak Pak substitusinya di Indonesia? BNN bilang nggak ada. Dia pergi ke dokternya, dikasihlah obat. Jadi penyakitnya itu kayak cancer gitu, Bang, tulang belakang gitu. Jadi kasih obat, dia bilang nggak bisa, saya butuh yang ini, nggak ada. Akhirnya dia carilah ke bandar. Dia temulah bandar, dikasih biji ganja. Pas pertama dia tanam, ternyata dia cari, dia belajar, dia kan bukan orang kimia, kakaknya orang kimia, dia belajar lah dari buku kakaknya. Ternyata semua tanaman itu senyawanya, Bang, itu bisa lu kontrol. Jumlah air, jumlah matahari yang masuk tanahnya gimana, lu tanam di ketinggian berapa, itu mempengaruhi hasilnya itu. Ya. Makanya Fidelis itu marah ketika BNN sama polisi bilang ganja Indonesia nggak bisa dipakai untuk kesehatan karena kandungan THC-nya besar. Ya. Dia bilang kasih saya waktu 6 bulan, saya buktikan saya bisa nanam ganja yang THC-nya kecil. Itu yang dilakukan ke istrinya. Jadi pas ketemu dia bilang tuh, jadi gimana Mas? Iya saya tanam. Jadi dia tanamnya itu per bulan, Bang, per 2 minggu. Jadi makanya waktu ditangkap pohonnya itu kayak tangga gitu loh. Oh, Gitu. ada yang udah lama, Betul, ada yang gitu. baru. Yang pertama dia ngeliat istrinya cuma baru bisa bangun. Istri lu di ini, Bang, di tempat tidur, dipanggil nggak nyaut, kerjanya nangis segala macam. Begitu lu kasih, nggak bisa makan apa-apa. Dia kasih makan, istrinya itu cuma makan telur dadar, dikasih ini ganja, sama nasinya ditanak. Oh, ganjanya ditaruh di situ. Dikasih di telur dadar, Di telur dadar. didadarin sama nasinya. Istrinya makan lah, ini Fidelis. Istrinya makan. Tiba-tiba dia pulang kantor, Bang, istrinya main sama anaknya. Hah? Bangun dari tempat tidur. Bangun tempat tidur ngurusin rumahnya. Di situ dia berjanji, udahlah bodo amat, saya mau di penjara aja. Ketangkep karena apa? Karena istrinya sehat, dilihat sama tetangga mungkin. Kok bisa sehat gitu ya? Iya, dicurigain lah. Karena kan dia nanya ke BNN daerah situ. Oh. Dicurigain. Oh. Ditangkap. Jadi ditangkap itu bukan karena penyidikan yang gimana, Bang. Bukan, Bang. Karena Fidelis ngelapor. Dia nyamperin. Dia beneran dengan niat baik, etikat baik. Dia tanya, Pak, ini gimana saya? Gitu. Nah, istrinya akhirnya, ditanam gitu, ditangkap. Kan ditahan, Bang. Ganjanya diambil. 2 minggu dalam penahanan, istrinya meninggal. Pas istrinya meninggal, dia kan hukumannya dikurangin, Bang. Harusnya minimal 4 tahun, karena dia nanamin 5 tahun. Nanam gitu ya. Akhirnya kayak 1 tahun penjara doang kan, di bawah minimum khusus. Ada minimum khusus itu, kalau lo dihukum, minimum banget hakim harus jatuhin hukumannya segitu. Nggak boleh di bawah itu. Oh iya. Dia Fidelis ini harusnya kenanya 5 tahun, 4-5 tahun. Apa yang dilakukan Fidelis, akhirnya dia bilang ke kita. Jadi kan kita campaign, kita bilang dia harusnya bebas kan, karena daya paksa. Karena terpaksa, istri kayak begitu terpaksa kan. Dia bilang gini, kalau saya salah, ya dihukum sesuai hukum aja. Kalau bapak ibu ngapain saya dikasih 1 tahun, saya nggak ada gunanya 1 tahun. 5 tahun aja, nggak apa-apa saya bilang. Karena istri saya udah nggak ada. Iya. Saya nggak ada gunanya lagi pulang. Tapi dia karena dia ngeliat anaknya, sekarang dia pulang ngurusin anaknya. Nah, pemohon kita, Bang, ke MK, harusnya salah satunya Fidelis. Dia nolak. Kenapa Fidelis nolak? Trauma. Karena dia merasa keluarganya udah sangat terbeban dengan menghadapi hukum Indonesia. Wah, itu yang bikin gue sedih, Bang. Jadi orang udah nggak percaya hukum karena diperlakukan seperti itu. Karena diperlakukan jahat gitu ya. Dia merasa diperlakukan jahat. Gitu. Jaksanya yang nurunin 4 tahun itu, Pak Sugeng itu bilang dia berjuang tuh, Pak. Jaksanya ada Pak Sugeng Purnomo, dulu dia Deputi 3 Kemenko Polhukam, sekarang udah balik ke kejaksaan, udah mau pensiun berapa tahun lagi. Dia bilang dia berjuang untuk nurunin hukuman dari 4 tahun ke 1 tahun tuh, berjuang dia. Karena logikanya masyarakat, ya orang bersalah ini. Nah, dia dengar langsung kasusnya Fidelis ini. Wah, Fidelis itu dia nggak mau, Bang, kita minta dia jadi saksi juga nggak mau, karena dia merasa. Tapi dia masih mau ngobrol, dia masih mau ngobrol, masih mau diskusi. Waktu BNN bilang itu loh, Bang, lu cari aja deh, ganja Indonesia tidak bisa digunakan karena kandungannya sangat berbahaya. Fidelis bilang, berbahaya gimana? Saya bisa nanamnya ini kok, saya rekayasa kok. Iya. Prof Musri tuh yang dari Aceh juga bilang, Abang potong sekarang sama potong besok, musim hujan musim kering, beda. Lu potong, iya, lu diambil tuh, diekstrak, itu beda, Bang. Beda, iya. Jadi nggak ada tanaman satupun di dunia ini yang begitu dia keluar senyawanya nggak berubah, storage, penyimpanan segala macam.
Makanya itu mereka nantang BNN sama polisi. Ya kita masuk gue ya, nantang. Iya. Lu kalau misalnya bilang berbahaya, mana penelitiannya? Nggak ada bang. Itu sampai sekarang coba nggak punya Indonesia itu polisi BNN nggak punya penelitian yang bilang narkotika Indonesia ganja gitu. Kita Ganja ngomongin ya. ganja ya. Ganja itu ya. nggak bisa untuk kesehatan. Oh ini ya, 3 orang ibu gugat UU narkotika. Nah itu ini ya? yang kita dampingin. ICJR tuh, iya. Itu yang kita dampingin. Ih, merinding gua dengernya. Gitu. Budu itu meninggal bang, anaknya gimana lagi? Makanya dia sumpah, dia sekarang balik lagi bisnis. Dia sumpah, dia bilang, gue kenapa bisnis Ras? Karena aku mau nanti ketika Indonesia udah bisa neliti ganja, kalau negara nggak punya biaya, ini warga negara yang ngomong bang. Kalau negara nggak bisa biaya, kita biayain deh. Sampai segitu aja maksudnya, ya hukum kan harusnya. Ya. Gitu. Padahal di negara lain, masalahnya kita tahu di negara lain sudah ada yang meneliti dan tahu gitu. iya. Udah jadi berhasil. obat kan tadi, Iya. Epidiolex itu segala. Kan kita kan selalu melihat negara lain kadang-kadang untuk hal-hal lain ya, untuk studi banding. Iya. lah. Kenapa yang ini kayaknya yang ini susah anti banget kayaknya. anti banget gitu. Nah, feeling gue bang kayak lu bilang tadi bang, karena kampanyenya dianggap Iya, melegalkan legal. ganja. Dan kampanye itu nggak cuma datang dari, maksudnya kalau kita clear, kita ke MK, kita kampanyenya emang untuk kesehatan. Tapi kampanyenya pemerintah kan, ya nggak pemerintah ya, Kemenkes masih oke lah. Tapi kayak polisi BNN kan kampanyenya, oh ini orang mau pakai ganja untuk rekreasional. Jadi yang mungkin sampai ke Cing Abdel gitu ya, Bang Abdel, Bang Gilbas adalah, karena pemerintah nolak ganja, lawannya adalah orang yang mau rekreasional itu. Gitu. Iya. Nah itu yang kita, tiap hari kita hadapin Bang. Tiap hari kita hadapin. Jadi, kalau kita itu gue tuh udah sampai di level capek, bilang ke ibu-ibu ini, nanti kalau misalnya ada yang nanya lagi nih ya, apa hasilnya ganja, Bu, mending ibu yang jawab aja gitu. Si Ibu Dwi ini, dia bilang, saya siap, saya nggak masalah, kata dia. Nanti dibuka deh YouTube, judul filmnya Musa. Itu dia cerita tentang gimana dia dulu ini Musa. Bunyi handphone tiba-tiba. langsung ada polisi nelpon ya? Iya. Tolong BNN. dong. BNN nelpon nih. Lagi Oke, tapping ya? apaan katanya oke? Polisi oke katanya. Apaan oke doang? Gitu lah. Seru ya obrolan ya, jadi ke arah sini nih. Tapi ternyata. ada nggak negara yang melarang ganja seperti Indonesia? Oh, banyak. Bahkan Banyak. untuk Masih. medis. Medis banyak Bang. Oh, banyak juga banyak, masih. Oh banyak juga masih ya. Banyak, karena narkotika itu dianggap sesuatu yang nggak bisa dikontrol itu. Oh. Nah, makanya negara-negara, tapi kalau mau ngelihat negara-negara perbandingan ya, kayak negara-negara Eropa itu dia selalu akan contohkan Portugal. Lu buka penelitian manapun Bang, pasti akan muncul bahasa Portugal. 2001 ketika Portugal mencoba regulasi ini dan ganja untuk kesehatan segala macam, dianggap orang gila dia. Dianggap negara gila. Alasan Portugal cuma satu, ini kan negara Eropa miskin ya. Bukan ya hitungan miskinnya nggak Eropa. miskin banget, tapi untuk Eropa dia miskin. Alasannya cuma satu Bang, karena kita nggak ada duit. Gue nggak punya duit untuk nangkepin semua orang. Jadi yang pertama dia intervensi itu kesehatan. Jadi dia biarin dulu tuh yang penyalahgunaan, itu dia biarin dulu, yang dia intervensi kesehatan dulu. Nah ketika orang udah teredukasi bahwa ini bahaya segala macam, dan ada edukasi bahwa lu harusnya nggak menggunakan, lu menggunakannya gimana segala macam, itu membaik. Tapi kalau negara manapun di seluruh dunia banyak. Asia Tenggara ini kayaknya yang untuk kesehatan nggak ada di Malaysia juga. Malaysia kan gara-gara dokter itu loh, yang dia bantu pasiennya, kan harusnya pidana mati. Malaysia itu ngapusin pidana mati wajib. Jadi di Malaysia itu ada namanya mandatory death penalty Bang. Jadi kalau misalnya lu ketangkep penggunaan narkotika sekian berapa gram gitu ya, Udah lu jatuh pasti. pidana mati. Iya. Pasti. Indonesia nggak punya. Indonesia kita maksimum. Jadi kalau di atas 5 gram baru. Iya. Tapi nggak minimum. Jadi masih boleh maksimumnya Iya, mati. iya, Di Australia di Malaysia dia minimumnya mati. Oh. Itu dirubah karena dokter itu. Jadi mereka udah nggak punya mandatory sentencing lagi karena dokter itu. Jadi dia ngehandle pasiennya yang butuh ganja. Dia pakai itu, dia paksa pakai itu. Jadi di Malaysia juga dilarang. Nah, banyak sekarang akhirnya negara-negara Asia Tenggara Bang, kalau berobat ke 2 negara, ke Thailand sama ke Australia. Makanya gue bilang tadi, ini maksudnya ini karena kita lagi di UI ya. Ini isunya diskriminasi, Bang. Ini bukan isu narkotika. Ini isu diskriminasi berdasarkan ekonomi. Kalau lu kaya, ini nggak jadi isu. Lu tinggal pergi ke Australia, berobat tinggal aja ke ke Bangkok. Thailand aja udah. Betul, Bang. Nggak akan ribet-ribet kayak Nggak akan gue ribut kayak ya lu pergi aja. Ini Obatin isunya aja diskriminasi. gampang. Diskriminasi antara miskin sama kaya. Jadinya yang kita perjuangkan ya. Iya. Bukan soal karena nggak semua orang kayak kita, mungkin di ruangan ini nggak ada yang butuh kanabinoid untuk anaknya Iya, atau iya. untuk kesehatan. Mungkin nggak ada yang butuh ya. Tapi ada orang yang butuh. Ada nggak obat ini? Ada. Di mana? Nggak di Indonesia. Di luar. Gimana coba? Jadi kalau lu punya anak dan lu nggak punya uang, ya terima aja nasib udah.
Kalau lo kaya, lo jadi boleh pakai itu. Boleh. Iya, makanya. Karena lu bisa pergi ke negara lain. Bisa pergi di negara Itu. lain. Nah itu terjadi tuh di regional Asia Tenggara, di Oceania ya. Australia kan boleh. Iya. Gitu. Wow. Eropa itu Jerman udah boleh, Belanda boleh, cannabinoid ya bang. Iya, itu iya. boleh. Itu. Nah, model kampanye negara mana yang bisa dijadiin apa namanya? Contoh kira-kira ya. Sebetulnya kalau oke ya, ada beberapa negara yang model-model, ada beberapa negara kaya yang kayak Kanada. Kanada itu udah advance dia. Jadi emang dia betul-betul intervensinya kesehatan. Portugal gitu ya, dia intervensinya betul-betul kesehatan. Tapi kalau negara kayak Australia itu pelan-pelan dia. Jadi dia nggak kayak tadi, nggak regulasi buka gitu nggak. Dia betul-betul bertahap tuh dia. Penggunaan kecil dulu, terus habis itu dia pakai apa kesehatan gitu ya. Ceko itu oke, Ukraina juga lumayan. Ukraina tuh lumayan oke tuh dia. Tapi gara-gara perang, jadinya budget anggaran negaranya kan bubar tuh, kesehatannya berantakan segala macam. Ceko itu lumayan oke, itu Portugal. Jerman tuh oke bang. Jerman itu lu boleh pakai cannabinoid doang ya, cannabinoid tok. Inggris itu kan kok Inggris apa namanya? Amerika beberapa negara bagian, Texas tuh udah oke. Jadi lu bisa pakai apa namanya gramasi tertentu. Itu terjadi kayak gitu karena memang masyarakatnya mendesak atau kesadaran si elit-elitnya untuk merubah? Ada dua. Regulasi. Kebanyakan pasti modelnya elit bang. Kayak tadi kayak gue contoh Texas yang teman-teman bisa nonton tadi. Iya. Itu emang bener, itu udah orang tuanya udah hopeless, dia udah nggak tahu lagi caranya gimana, ya udahlah, biarinlah gitu. Akhirnya kesadaran negaranya. Tapi hampir di semua negara itu pasti negaranya bang, pasti elit. Elitnya ya? Iya, karena ini kebijakan, betul-betul policy gitu loh, betul-betul apa namanya melibatkan kemampuan untuk mengukur dari level ekonomi, dari level kesehatan. Karena takutnya kan panik bang. Misalnya tiba-tiba nih ya, lu buka boleh nih ganja untuk medis. Tiba-tiba nanti BNN ngeluarin statistik penggunaan ganja meningkat, ya pasti. Tapi dia harus ikut. Pasti kan ada model uji coba yang tadi kayak yang Abdel bilang. Jadi pengambil kebijakan itu harus punya kemampuan untuk ngukur. Jadi bukan asal mutusin, tapi dia emang udah ngukur tuh. Setahun 3 tahun akan naik. Oke, fine. 3 tahun naik nih ya. 3 tahun gimana nih? Terus gimana kalau ada ketergantungan? Gimana kalau ternyata efeknya nggak pas? Karena nggak semua orang yang pakai itu efeknya bagus bang. Enggak. Gue harus bilang ini bukan obat untuk semua kondisi ya. Jangan diglorifikasi juga. Enggak. Ada beberapa orang yang butuh, ada beberapa yang nggak cocok bang. Jadi dia harus cari pengobatan model lain misalnya. Nah itu dia harus pikirin tuh. Nah di banyak negara yang akhirnya berhasil kayak model Portugal, kayak model-model kayak Kanada segala macam, yang dia pikirin itu akses untuk ke orang. Jadi yang pertama dia pikirin gimana caranya orang yang menggunakan narkotika atau orang yang terdampak narkotika itu bisa datanya saya ambil. Jadi negara-negara ini bang, kalau misalnya ada penyalahgunaan narkotika yang ditangkap itu nggak dimusnahin, diteliti. Ini apakah baru? Dari mana datangnya? Dari negara Indonesia atau dari luar negeri? Gitu ya. Jadi ketahuan tuh dia bisa kejar jaringannya bang. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngelarang, nggak cuma sekedar itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya ya menurut gue dari ini bang, pengambil kebijakan. Kalau kebijakan, sedangkan kita kalau sama pengambil kebijakan akan ditanya mana penelitiannya. Iya. Tapi kita nggak bisa neliti. Ya udah saya teliti udah deh. habis dong ngapain? Kami teliti deh sendiri. Ya nggak boleh. Itu masih ilegal di sini. Iya. Ya. Tapi itu bagus Pak. Mana penelitiannya? Iya. Bawa penelitian dari luar nggak bisa? Udah bang. Kan udah nunjukin. Udah kita tunjukin di MK. Iya itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh. MK tetap MK. Tapi ini gue nggak enak ya. Cuman MK kayaknya politis, takut dia. Jadi dia nggak berani untuk bilang. Ini ya putusan MK nih bang. Ini gue kasih tahu nih. Putusan MK itu bilang gini. Fakta hukum. Ini kalau dalam hukum, kalau hakim udah bilang fakta hukum, berarti itu udah dasar yang paling kuat. Dia bilang fakta hukumnya narkotika ganja itu bisa digunakan untuk kesehatan. Sumpah bang, itu dalam putusan MK. Oke. Berdasarkan penelitian-penelitian di luar negeri. Namun begitu, tetap Indonesia perlu penelitian. Nah terus ngapain jadi fakta hukum? Kalau lu udah bisa ambil penelitian luar, pertanyaan gue nih Cing, Bang Gilbas. Emang semua obat di Indonesia ditelitinya di Indonesia? Enggak. Kan enggak. Pasti ada diteliti di luar ya juga. Iyalah, obat-obat yang dapat pemenang Nobel segala macam. Iya. Penisilin segala macam memang orang Indonesia yang nemuin. Itu zaman si penisilin ditemuin kita lagi ngapain, Bang? Iya. Masih berburu dan meramu kita. Gitu masalahnya. Tapi untuk ganja kayaknya enggak gitu ya, harus diteliti. Itu memang. Jadi memang kampanyenya ya lagi-lagi ya itu, kita emang harus ngomongin ganja untuk kesehatan kayak yang tadi. Tapi semakin diilegalkan, itu semakin ada bisnis yang bertumbuh. Pasti. Pasar gelap. Pasar gelap. Kalau dilegalkan, nih orang-orang yang dapat dari
uang dari ilegalnya barang ini akan Sebel. Sebel, akan berkurang. Dulu kan ini bang, perubahan heroin ini, Cing Abel mungkin cerita dulu pada saat metadon. Jadi gini. Nah, heroin itu apa? Putau? Bukan. Bukan. Hah? Jadi Putau kan? itu turun-turunan heroin. Kan disuntik tuh. Ya. Jadi yang bikin kita dulu pakai metadon itu dulu golongan 1. Jadi dia sederajat metadon, ada namanya substansi, nanti teman-teman cari namanya metadon. Yaitu derajatnya sama kayak putau. Iya. Rasanya beda kalau kata Cing Abel. Iya. Coba derajatnya Jauh lagi. Tramadol kayak metadon jauh. Tapi secara ini Tadinya satu, penelitiannya golongan dia satu. satu Ya. golongan gitu ya. Nah, bedanya bang, cuman putau dan kawan-kawannya ini kebanyakan dipakai dengan suntik. Oke. Ada yang dipakai dengan suntik. Metadon pasti diminum. Ya. Dulu Nggak, dia bentuknya apa sih? dia cair, Obat. cairan. Oh, cairan. Cairan, dia minum, Oh. obat minum gitu. Oh, Obat diminum. oral diminum. Nah, dulu si kasusnya kita, pertama kasus itu, peningkatan itu bukan, jadi negara merasa ini masalah bukan karena jumlah peningkatan putau meningkat aja, tapi HIV. Karena jarum suntik, penasun, iya. penggunaan jarum suntik. Karena HIV meningkat, penggunaan suntik, pemerintah mikir, gimana caranya nih orang-orang tetap pakai narkotika, tapi nggak nyuntik. Iya. Caranya gimana? Rumah terapi metadon. Jadi disubstitut lah, orang bilang, oke, kamu kalau saya nggak akan kriminalkan kamu datang ke rumah sakit, kasih, ada dulu namanya harm reduction. Jadi harm reduction itu pengurangan dampak buruk bang. Itu program untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkotika. Jadi lu bisa ke rumah sakit minta jarum suntik, Ya. buat ngeganti jarum suntik tuh. Jadi Kos pemerintah, masuk di iya, jadi Tambal ada banyak. Iya, Iya, Yang iya. kembali tambah waktu itu gitu. ya. Dia masyarakat, jadi pemerintah tuh tutup mata tuh, Iya, tutup karena mata. HIV tinggi banget. Jadi pemerintah tutup mata, udah gue nggak tangkap lu. Makanya kontrasepsi juga nggak di. Jadi kan di KUHP kita ada pidana promosi kondom kontrasepsi, itu nggak ditegakkan sama sekali sama jaksa. Jaksa bilang kita nggak akan nuntut, oke? Karena HIV. Jadi jarum suntik boleh, itu ya, lu bisa nggak tukar jarum suntik, tapi bawa jarum suntik lama, tukar ke rumah sakit. Sama yang kedua metadon. Jadi bisa datang bawa pulang metadon bang. Metadon itu narkotika golongan 1 dulu, diturunkanlah sama pemerintah jadi golongan 2. Gara-gara itu, jadi pendekatannya memang harus pendekatan kesehatan. Iya, Kalau iya, orang iya. pidana yang ditanya, bubar. Karena orang pidana akan bilang, wah ini nyuntik mah, Iya, iya. nggak boleh, lu penjara aja gitu. Tapi pendekatannya orang kesehatan, dibikin Iya, iya. penelitian. Nah penelitian rumah terapi metadon itu bang, pertama kali bukan Indonesia. Itu udah terjadi di luar negeri, di copy sama Indonesia. Pakailah namanya RTM, rumah terapi metadon dulu namanya. Apakah negara kita jualan narkotika? Jualan narkotika, namanya metadon itu. Tapi pendekatannya apa? Sekali lagi, bukan rekreasional, Iya, kesehatan. kesehatan. Makanya yang harus diomongin tuh, yang di depan harus dibicarakan itu ya kesehatan dulu Iya. aja. Nah pemerintah jangan sampai gue yang ngomong ya, pemerintah yang harusnya ngomong kan. Iya, iya, iya. Teliti, terus habis itu lihat apa dampaknya segala macam, itu aja sebenarnya. Dan kita pernah punya pengalaman itu dengan Metadon. tadi dengan metadon. Oh. Walaupun jauh ya rasanya. Nah waktu Itu Tapi untuk manfaat menghi- metadon untuk mengatasi kecanduan heroin. Betul. Ini untuk nurunin pegel-pegel lo. Oh, yang saat sakau itu. Oh, sakaunya. Iya. Tidak Jadi kalau menurut gue ya, kalau ini bisa dipakai untuk menurunkan apa namanya simptom withdrawal itu apa ya? Jadi begitu kita putus zat, Iya. itu akan keluar semua apa namanya akibatnya, gejala-gejalanya lah, Iya. gitu lah. Nah ini nih bisa nurunin tuh sedikit Gejalanya. gejalanya. Mungkin pegel lo jadi hilang, bersin lo juga jadi hilang, muntah-muntah lo jadi hilang. Tapi tidak menyembuhkan kepengenan. Kepengenan si putaunya. Kepengenan untuk putau masih tetap ada. Tapi kalau lu misalnya akhirnya dapat, misalkan lagi sakau nih, dapat putau. Sama tuh kan turun juga pegel-pegelnya, enggak? Itu hilang. Hilang. Blak, hilang. Plus dapat enaknya itu. Iya. Makanya dia judulnya substitut, Iya. dia pengganti. Oh. Kalau ini Pengganti. cuma nurunin Iya. Nurunin kejangan, sih. tapi enaknya enggak? Enggak. Nah, Oh. apakah ini kan bisa nih Jauh. dapat nih. Tapi kan metadon ini kan bisa didapat, Bang. Lu Iya. bisa Iya. akses. Iya. Iya. Pertanyaannya, dia penyalahgunanya tinggi nggak? Awal-awal tinggi. Orang tuh nyalahgunain. Iya. Jadi emang dipakai buat nyuntik dan segala macam, karena emang kayak tadi Cing Abel bilang, ketika itu baru orang kan Orang nyoba. naik, ya. Lama-lama Bang, lu cari di penjara, ada nggak orang yang dipidana karena metadon? Gua aja baru Kagak. denger metadon ini. Iya. Kagak ada. Ya Karena kecil buat orang angkanya yang ada baru berapa. pakai, mungkin yang bukan pemakai putau terus pakai ini, ya mabok. Mabok. Oh. Mabok gitu. Lu minum doang mabok, Bang. Mabok. Tapi diminum caranya. Minum. Ada, dia sekarang oral. Karena yang dia Suntik. ada suntik, ada yang disuntik, tapi waktu itu yang RTM itu harus minum.
Karena apa? Yang dia hindari sebenarnya suntiknya bukan putaunya. Iya. Gitu. Yang dihindari itu sebetulnya suntiknya bukan putaunya awalnya ya. Karena yang dihindari itu HIV, bukan jumlah penggunaan putau. Nah, putau sekarang menurun angkanya. Yang tinggi sekarang mana? Sabu. Ya. Sabu itu nomor 1 sekarang, iya. Metadon sekarang golongan 2. Metadon sekarang golongan 2 karena buat bisa digunakan untuk kesehatan. Oh iya. Oh, golongan 2 juga boleh ya. Pakai logika. Boleh ya. Logika dasar aja, kalau itu boleh kenapa? Itulah, gitu ini, maksudnya. Ini substitutnya putau, Bang. Lebih tinggi ini daripada ganja. Iya, makanya. Ngeri banget loh ini. Iya. Berarti sekarang golongan kita edukasi apa ya? kita nggak ada edukasi apa-apa ini. Iya. Golongan 1 berarti itu apa aja? Golongan 1, ganja. Yang terkenal ya, ganja. Tadi semua itu kecuali yang legal kayak model alkohol, tembakau itu golongan 1, LSD, terus metafetamin, amfetamin, ekstasi golongan 1, MDMA, sabu jelas. Itu golongan 1 semua tuh. Nah, ini semuanya hampir semua golongan 1. Oh, iya. Ket baru masuk ketamin. Ya, itu baru masuk. Amfetamin itu apa? Kan metamfetamin kan sabu. Ya. Amfetaminnya? Kayaknya kalau sabunya ada amfetamin ya. Kalau udah diratik jadi ini, jadi itu, hampir jadi gitu. Sama aja. Kayak ekstasi juga kayaknya amfetamin hampir mirip juga ya. Oh, sebenarnya amfetamin itu cuma diubah bentuknya. Iya. Dan gue baru tahu belakangan Inex itu Indonesian Ecstasy ya. Katanya Wancoy. Enggak, bukan. Gue tahu bukan dari Wancoy. Emang dia ngomong? Iya, gue malah belum dengar Wancoy ngomong itu. Ya. Enggak, gue baru tahu kalau Inex itu Indonesian Ecstasy. Jadi ekstasinya Indonesia tuh gini, gitu. Bahkan kita punya. Padahal dia impor. Hah? Impor dulu ekstasi lah. Kenapa disebutannya Inex? Nggak tahu juga dia. Impor itu lah, Belanda semua. LSD itu di beberapa negara dipakai buat ini, Bang. Apa gangguan mental, karena dia kan halusinogen kan. Iya, halusinasi. Jadi untuk menahan halusinasi segala macam pakai LSD itu ada. Jadi untuk terapi. Untuk menahan halusinasinya. Untuk terapi. Jadi dia untuk menenangkan. Padahal dia kan bikin halusinasi juga. Jadi dia dikasih sama terapi segala macam. Pokoknya akhirnya semuanya penyalahgunaan, karena zat-zat ini kalau digunakan sebagaimana mestinya ada gunanya. Iya, ada gunanya pasti. Kayak yang sabu-sabu itu katanya buat perang dulu kan, supaya pada sabu semangat. Ya biar semangat. Heroin juga. Heroin itu dulu kalau ketembak ya dikasih biar nggak sakit. Itu kan painkiller itu. Betul. Kan morfin biasanya kalau di film-film itu kan turunannya tuh. Turunannya ya. Opiat opiat itu. Lang lo sakit apapun juga disuntukin heroin, gelek nggak berasa udah lang. Begitu lo nggak pakai, penyakitnya lagi keluar. Oh. Iya, makanya itu pengobatan. Sebetulnya Indonesia itu kemarin ada data tuh, teman-teman yang neliti ini sebenarnya banyak. Nanti kapan deh? Itu seru banget. Undang ada namanya Mas Eko, dia wakil rektor Atmajaya, dia kimiawan, orang laboratorium. Ada nama lembaga ICDR. ICDR itu kayak mirip ICJR ya. Tapi namanya ICDR di Atmajaya. Drugs Research. Jadi dia Justice. Ya, bukan Justice, dia drugs, betul-betul periset. Ini orang-orang peneliti semua, Bang. Dia Mas Eko namanya. Dia dari sama Mbak Asmin Francisca. Asmin Francisca ini dekan Atmajaya. Jadi dekan Unika Atmajaya, dia PhD-nya di Jerman neliti tentang penggunaan narkotika. Si Mas Eko dia orang lab. Jadi dia PhD orang lab di Jepang, di Jerman segala macam. Ke Indonesia. Nah, mereka itu neliti sekarang tentang apa? Kecubung, Bang. Jadi jejak si gundul. Jadi ada dia makan kecubung. Nah, ini kan ada kan. Ini yang seru nih. Jadi mereka neliti bahwa zat-zat yang punya ketergantungan adiktif di Indonesia model ganja itu karena kita hanya mengkategorikan ganja doang. Jadi ada beberapa zat-zat yang biasa kita pakai mirip ganja efeknya. Mirip efeknya kayak ganja. Salah satunya kecubung. Kecubung, terus pala Ambon tuh pala yang kita dijajah tuh gara-gara pala, buah pala gitu. Yang gitu-gitu, Bang. Itu ada nutmeg segala macam. Nah, ini mereka lagi neliti, yang mereka teliti kecubung. Itu ada penelitiannya. Kecubung ini katanya lebih kayak ini katanya, lebih kayak mushroom katanya kecubung itu. Enggak ya? Modelnya sama. Kalau dulu gue dikasih tahu sama Bu gue itu dulu Dirjen Pas, dirjennya Pas ya, pemasyarakatan. Kenapa di Pas nggak ada bunga matahari? Karena biji bunga matahari, tengah biji bunga matahari yang belum dikeringin, itu efeknya sama kayak kecubung, Bang. Makanya kecubung bunga matahari itu nggak ada di lapas. Nggak boleh. Dulu ditanam, mereka nggak tahu. Dipakai lah katanya sama WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Kenapa pada mabuk? Orang nggak segala macam. Ternyata yang dipakai itu bunga matahari. Nah, ini buku yang cerita ya. Kuaci kan? Iya, modelnya kue kuaci gitu. Nah, itu katanya bijinya itu, tapi yang masih ini ya, itu yang dipakai. Nah, makanya sekarang bunga matahari itu nggak ada di dalam lapas, dilarang.
Adanya di Gala, bunga matahari. Daun kelor tuh kata teman gua. Oh. Daun kelor, makanya gua tapi ini nggak tahu ya. Tapi kalau yang udah diteliti, itu susuk yang itu cumbung. mah. Hah? Daun kelor. Buat apa? Dikeprokin susuk. Susuk. Emang iya? Biar susuk hilang. Ya. Oh iya? Iya katanya. Kenapa daun kelor diteliti juga ada efek Ada itunya? efeknya kayak ganja gitu-gitu. Cuman jadi intinya adalah mereka mau buktikan, ini peneliti-peneliti ini mau buktikan bahwa Banyak lu kalau selain mau ganja. mabok doang itu banyak. Masalahnya bukan soal mabok nggak mabok, ini masalah edukasi sama kontrol. Jadi Kalau substansinya banyak. Kalau orang pemabokan sih emang cari cara buat Cari. mabok. Ya autan aja Ya, dipakai autan yang mabok. bisa, Cari Iya. cara buat mabok. Kalau Pertamax bisa diminum salah juga satu orang-orang di itu. rehab gue pura-pura sakit biar dikasih Panadol, ntar ditumbuk, dia di-drag. Dia apa? Di-drag kayak ini. Drag Iya. apa sih? Oh, dibakar. Iya. Oh. Pusing banget. Kalau mau mabok ada lagi di rehab gue ini, mau mabok alkohol, anak-anak yang baru masuk itu dilukain lah, suruh jatuh, suruh apa, biar dikasih alkohol, ntar dicampur sama teh. Gue bilang kalau orang pengen mabok emang apa aja dicari. Emang pengen Alkohol 70%. Iya. Alkohol yang buat minum itu ya? Iya, yang Buat buat luka. ini, buat luka. Oh, jadi biar orang luka, dokter datang nih. dikasih alkohol. Kasih alkohol. Alkoholnya diambil. Iya, diambil, campurin teh. Ya dikit. Allah. Yang penting ada apa aja lah kalau Iya, pengen orang sih mabok pasti mah. nyari cara ya. Iya. Mau dilarang segimana juga orang Iya. cari cara. Nah, sebenarnya yang kita perlukan adalah kontrol hal-hal yang kayak gitu. Ih, Supaya ngeri itu ya. tidak terjadi. Oplosan-oplosan itu kan ngeri banget. Iya, iya. Mafia ya, mafia. Wah, Langsung. Karena uang bermain di belakangnya. Iya, Ada iya, Itu pihak-pihak. jelas yang jualan bintang 2. Iya. Pas. Iya. Ada namanya bintang. Fakta Pak hukum. Bintang dong. Pak Bintang. Kan Enggak, itu maksud gua ada. Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Kan udah kita bahas di sini. Iya. 1 ton masuk, 1 ton masuk gua tangkep ya. Iya. Tapi ternyata 1 ton menurut lu sedikit. Dikit. Bagi Satu, gua, Bang. bagi gua 1 ton. Cuy, banyak banget narkoba 1 ton. Dikit. Apa sabu ya waktu itu ya? Iya. Sabu. Tapi kata lu pengguna segini jadi dihitung, oh ya juga ya, dikit. Iya. Dikit Dan, ya. dan masalahnya gini, itu harian. Iya. Iya. 1 ton itu cuma 1 juta gram. Pengguna kita ada berapa? Berapa tadi? Ada 2 juta. Zaman lo aja 2 juta. Iya. Sekarang 4 sampai 5 juta ya tadi. Iya. Ya kurang lah. Kurang. Iya. Mafia bro. Padahal 1 ton ya. Iya. Mahal, Bang. Nah, masalahnya adalah cari putusan pengadilan, ada nggak yang ketangkap di luar negeri? Kagak. Yang ketangkap itu cuma yang di Indonesia aja. Jadi ya itu aja udah. Ya kita apa ya? Kayak berburu di kebun binatang lah bahasa kasarnya. Wah, pajak Pajak, dong. pajak. 12%. Berburu di kebun binatang, benar. Iya. Masuk 12% ya. Iya. Ah, Berarti kalau mereka dari Thailand, lu diperiksa di Indonesia nggak kena? Nah, ini pertanyaan bagus. Kena. sering Pertanyaan tuh Gua pernah jadi- lihat, di pernah undang-undang denger narkotika tuh. ya. jadi pertanyaan katanya Ah. kena tetap. Di undang-undang narkotika ya, cuman ini gue ngajarin nggak ya nanti ya? Coba gini, pembuktian. Kan lu Jadi berdasarkan gini, undang-undang nih ngomong nih. Jadi oke. Iya, berdasarkan undang-undang. Oke, bagus. Bukan berdasarkan lu bikin. Jadi hukum pidana itu ada namanya double criminality. Lu boleh dipidana dengan pelanggaran di luar negeri. Kalau di luar negeri itu juga dipidana. juga pelanggaran, iya. Iya. Bunuh orang misalkan di luar negeri. Ya, bunuh orang di luar negeri, lu di Indonesia ya lu bakalan dipenjara juga. Iya. Karena sama-sama bunuh tuh sama-sama pidana. Kalau di luar negerinya nggak pidana, lu ditangkap di Indonesia nggak boleh. Nah, Itu namanya prinsip double criminality tadi. Iya. Nah, jadi gini, lu pakai di luar negeri nih, tangkap. Iya. Kalau gue jadi advokat lu, gue akan bilang jangan pernah kasih tahu kenapa ada melekat ganja di tubuh lu. jangan pernah kasih tahu. maksudnya. Jangan kasih tahu alasannya karena polisi sama jaksa harus membuktikan kenapa zat itu ada di Ada tubuh tubuh lu. lu. Jadi diem aja kalau ditanya. Diam aja, atau kalau nggak bilang saya nggak tahu. Karena misalnya nih ada es krim ganja nggak di Bangkok? Ada es krim ganja di Bangkok. Ada. Ya kalau gue makan ganja, masa gue harus ngecek dulu nih es krim atau Kandungannya enggak, apa? teh Iya. atau enggak segala Iya, macam. iya. Nah prinsipnya polisi jaksa harus selalu membuktikan. Kecuali lu bawa ganjanya dari luar, Bang. Oh, udah jelas itu. Nah, itu mah kena Iya. karena barang bukti Iya. gitu. Tapi kalau nggak ada barang bukti melekat di tubuh lo, polisi dan jaksa harus membuktikan dari mana nih orang tes urinnya ada ganjanya. Karena di daerah itu, di negara itu legal. Iya. Beda kalau lu datang dari Jogja ke Jakarta, Jakarta. transit misalnya ya, gitu. Iya, Atau tiba-tiba mau ke ada. Solo, transit di mana gitu ya. Di Jakarta, Jogja ke Solo. Nah, lu ketangkapnya di Jogja misalnya. Iya. Itu bisa karena apa? Karena asumsinya polisian adalah lu makanya di Indonesia. Iya. Tapi kalau datang dari negara yang double criminality, yang tidak double criminality, dia ganja nggak boleh. Negara nggak bisa impose. Karena alasannya ya di negara sana nggak pidana. Dan Tapi saya kan nggak tahu. terbukti nih di urinnya ada nih. Iya. Nah, berarti itu tugas polisi yang harusnya nyari dari Betul. mana. Nah, di undang-undang narkotika yang baru kan lagi mau direvisi nih amandemen. Sebetulnya nggak di undang-undang narkotika, di kejaksaan tuh pedoman penuntutan jaksa sama KUHP kita yang baru
unsur kesengajaan itu harus selalu dibuktikan. Jadi kesengajaan kenapa harus selalu dibuktikan? Berarti harus selalu ada tujuan dari perbuatan. Jadi kalau lu cuma urin positif, jaksa harus membuktikan kenapa nih orang urinnya positif. Karena bisa jadi dia dijebak. Bisa jadi salah minum. Bisa jadi kelalaian. Nah, kelalaian kalau mau dipidana harus selalu disebutkan dalam pasal pidana, Bang. Jadi misalnya lalai. Lalai itu harus disebutin dalam pasal pidana. Jadi pembunuhan lalai, segala macam. Iya. Tapi kalau lu lalai karena kasus tertentu yang nggak disebutin dalam undang pidana, nggak boleh. Narkotika. Lalai menggunakan narkotika nggak ada pidananya. Itu. Jadi secara prinsip begitu. Makanya tapi boleh nggak orang tiba-tiba gue periksa lo gitu. Aparat meriksa orang tanpa alasan. Tanpa alasan apa? Ya nih. Misalnya pulang dari luar negeri gitu ya. Dari Bangkok nih. Periksa. Nah, gini, tes urin di undang-undang narkotika itu hanya dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Diduga itu berarti harus ada dasar buktinya. Kalau dia nggak punya dasar, dia cuma stop and search, itu hanya boleh terhadap badan di luar kita. Tapi itu pun dalam konteks pengamanan bandara. Jadi gini, ada penggeledahan itu ada penggeledahan tubuh sama penggeledahan rongga tubuh sebenarnya. Nah, rongga tubuh ini belum diatur di hukum kita. Di narkotika diatur, namanya tes urin. Tes urin dan kawan-kawan itu harus hanya dilakukan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana, Bang. Kalau lu diduga melakukan tindak pidana, berarti harus ada dasar hukumnya dulu, ada dasar buktinya dulu. Gitu. Jadi nggak bisa tuh polisi tiba-tiba minta, saya mau tes urin kamu. Lu kalau misalnya nggak merasa bersalah, lu bisa nolak. Karena nggak ada dasar lu tes urin gue, gitu. Bisa tuh kita sama kayak ditilang kan? Bisa, iya. Kan lu bisa minta mana surat tilang, kecuali tilangnya emang betul-betul razia. gitu. Ya. Mana Tapi kalau di pinggir sini polisi datang nih tiba-tiba saya mau cek handphone kamu, lu boleh nolak. Nggak bisa, lu semua dasar tindak tanduk aparat penegak hukum pada dasarnya itu harus berdasarkan perintah. Gitu. Kecuali tangkap tangan. Tadi gue bilang kalau geledah badan itu gue ya Bang kan tiba-tiba di badan lu, di baju lu ada ganja. Dia mau tes urin, ganjanya itu jadi dasar bukti yang cukup gitu. Iya, karena ada bukti nih. Tapi kalau lu tiba-tiba dulu kita bertiga datang, polisi datang nih. Tes urin. Lah, gua tes lu duluan, gua bilang gitu aja nanti. Bapak ya udah kita pipis bareng gitu. Iya, pipis bareng sebelah-sebelah. Iya. DWP gitu. Dari tahun ke tahun itu selalu ada beritanya. Iya, boleh nolak. Nggak ada urusan. Benar. Itu karena itu namanya geledah rongga tubuh kalau teman-teman mau tahu nanti. Namanya itu istilah. Itu kita mau atur di KUHP nanti. Di KUHP baru tuh. Karena kalau untuk narkotika, karena kasusnya kan nggak cuma narkotika yang geledah rongga tubuh Bang sekarang. Banyak. Iya. Berarti cuma diduga, kayak cuma atas dasarnya kayak tadi misalkan, ini dia baru pulang dari Bangkok, negara yang legal lah, manapun. Nggak bisa cuma itu. Dia boleh periksa, silakan, tapi lu nggak bisa periksa tes urin segala macam. Iya, itu nggak bisa. Lu bisa kriminalisasi. Karena di negara sana cek barang dulu nih, pas lu udah dapat, itu baru. Itu boleh. Boleh lah, kalau itu boleh. Ada sekilo nih gitu. Wah, semua gila. Masa nggak? Naruhnya di mana? Itu mah demen Bang. Itu berlebihan kalau bawa sekilo. Sekilo ganjel pintu gitu. Iya, gede banget. Kalau misalnya Bangkok atau mana yang melegalkan Belanda segala macam. Nah itu boleh nggak dia bawa keluar? Nggak boleh. Oh, jadi nggak boleh. Di airport juga akan diperiksa? Iya, diperiksa. Tapi kalau diperiksa, nanti lu disuruh ditanya tuh. Kalau negara-negara kayak model Belanda, segala macam akan ditanya. Lu disuruh buang nanti. Sebelum masuk ke airport. Iya, karena dicek kan. Pesawat itu kan flight-nya berdasarkan negara, Bang. Iya. Kan, hukum udara kan. Jadi lu kalau masuk pesawat Garuda nih, tujuan Indonesia, lu akan dianggap hukumnya udah Indonesia udah. Iya. Iya benar. Tapi kalau lu bawa ke bandara doang boleh. Cuma ngantongin gitu ya, boleh. Tapi nanti kalau diperiksa, nanti dia kasih tahu tuh, dia kasih announcement. Lu buang sekarang gitu. Atau dari daerah ke daerah yang bisa yang sama-sama melegalkan nggak apa-apa. Kalau sama-sama melegalkan nggak apa-apa. Sebetulnya sih bukan izin ya. Jadi modelnya kayak ini banyak kasus itu negara transit yang masalah. Jadi gini ya, misalnya gue berangkat kayak di DC, gue mau berangkat ke Belanda. Tapi transitnya di Abu Dhabi. Nah, itu tuh biasanya masalah, Bang. Makanya di tiket-tiket biasanya dia kan kasih tahun ini akan transit lu butuh visa. Itu sebetulnya equal dengan ngasih tahu itu hukumnya berlaku. Gitu. Tapi kalau dia masih dalam ruang misalnya langsung gitu ya, harusnya nggak dipidana, enggak. Dia nggak pidana. Tapi negara-negara itu juga, Bang, banyak kan kalau drugs segala macam dari luar negeri, di luar negeri dia nggak bisa yang ilegal, dia harus yang tercatat. Barangnya pun harus yang tercatat. Karena isu mereka itu bukan soal lu nggak boleh bawa narkotikanya, tapi zat berbahaya. Iya. Sama kayak lu kalau ke Australia bawa makanan, lu kalau bawa ikan teri tuh kayak Australia, ditangkap. Bukan karena, betul kan? Bukan karena lu bawa ikan terinya,
Tapi buat mereka itu zat berbahaya, bisa kontaminasi sama makanan mereka, bisa berbahaya ke tumbuhan, tiba-tiba lu kasih ke binatang-binatangnya jadi kena virus gitu isu mereka. Jadi isunya mereka itu bukan karena drugs, lu nggak boleh bawa narkotika, enggak. Isunya mereka itu keamanan itu aja, keamanan apa tuh namanya? Makanya kalau lu bawa obatnya terdaftar boleh. Ada resepnya. Ada resep itu boleh. Iya. Ya, tercerahkan ini, Lang. Iya. Kita nih nggak ada ngobrol-ngobrol sekolah di mana. Udah. Gila, nggak ada loh dari tadi loh. Nggak usah Udah terlalu ini kita Kan loh. udah ada tadi tuh udah di. Iya, kita udah langsung. Sangat hukum nih kita nih hari ini. Parah. Tapi Januari dia akan ke Australia. Australia Bang. Master nih ya. Master. Di mantap. Iya, master di Australia. Apa UN. namanya? Beasiswa juga. Beasiswa. Dari Australia atau dari sini? Dari Indonesia, biar gue ingat pulang Bang. Itu. Jawaban bagus ya. Betul, Dari mana? betul, Dari Indonesia dari mana? LPDP. Iya, karena waktu itu bukaan. Ya. Apa berarti ini fokusnya apa masternya nih? Criminal Justice sama. Sama Criminal Criminal Justice. Justice, Iya. Itu masih ada ininya lagi, spesialisasinya lagi itu. Enggak, dia kalau lo tuh dia kalau LLM itu dia ya internasional lo. Internasional tapi dibagi-bagi ya. Nah, gue ambilnya khususnya nanti Criminal Justice doang. Oh. Iya. Beuh. Kita tunggu lagi nanti cerita pulang dari Australia berarti. Iya. Setahun. Setahun, kan? 2 tahun. Setahun aja, nggak lama Bang. Iya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Ras. Sama-sama. Terima kasih banyak. Panggil Bas. Thank you. Kampanye positifnya Thank you. mudah-mudahan mendapatkan dampak yang seperti diinginkan. Ya, semoga yang Amin. nonton ini dari Thailand, dari Belanda pulang. Mending tunggu kita yang ke sana. Iya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. 2 jam.